Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir secara luring maupun daring dalam acara World Book Day 2024. Dapat kami informasikan bahwa acara hari ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu dapat diikuti secara luring di area lobi Gedung B Bank Indonesia dan secara daring melalui platform Zoom. Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi acara akan dimulai. Untuk itu mohon kesediaan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung secara daring selama acara berlangsung untuk dapat menyalakan fitur kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan serta menonaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung.
Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir secara luring maupun daring dalam acara World Book Day 2024. Dapat kami informasikan bahwa acara hari ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu dapat diikuti secara luring di area lobi gedung B Bank Indonesia dan secara daring melalui platform Zoom. Bapak Ibu hadirin, untuk itu kami mohon kesediaan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung secara daring selama acara berlangsung untuk tetap menyalakan fitur kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan serta menonaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bapak Ibu pada siang hari ini? Kayaknya udah pada ganteng, cantik, prima ya. Kayaknya udah semakin gak sabar nih untuk mengikuti seminar Financial Planning for Sandwich Generation. Kelola uang mulai dari mana? Yang tentunya masih dalam rangkaian acara World Book Day 2024. Perkenalkan, saya Alexandra Geda Dina Mareta dari Men Surveillance Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen yang akan menemani Bapak Ibu selama beberapa jam ke depan. Oke, sebelum memulai acara pada siang hari ini, kayaknya kita mau tes dulu ya semangat Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang Sobat IPB, nanti Bapak Ibu jawab dengan luar biasa. Oke, siap ya? Sobat IPB? Sekali lagi nih, kayaknya kurang semangat gitu ya. Sekali lagi, Sobat IPB? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya kalau ngomongin uang, ini pasti pada semangat ya. Kelihatan dari wajah yang berbinar-binar ya ini ya semuanya ya. Oke, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Anton Daryono selaku Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Ibu Hardini Swastiana selaku Ketua Bidang Edukasi dan Literasi. Ibu Rismah Nur Casana selaku Kepala Divisi Perpustakaan, Public Exposure, dan Manajemen Intern, serta narasumber kita yang cantik sekali pada siang hari ini, yaitu Mbak Anissa Steviani. Selamat siang Mbak. Serta seluruh pegawai Bank Indonesia baik yang hadir secara offline maupun online. Nah, sebelum memulai acara seminar, kami mohon perkenan Bapak Anton Daryono untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Anton Daryono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mbak Hardini Swastiana sebagai Program Leader Bidang Edukasi dan Literasi IPB, kemudian Ibu Risma ya dari yang mewakili pimpinan dan pejabat BINS. Terima kasih juga, ada di belakang ada Mbak Felicia Barus juga, terima kasih. Kemudian yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini Mbak Anissa Steviani, terima kasih juga telah hadir. Dan tentunya yang kami cintai, sayangi, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok ini ya lemes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, semoga diberkahi. Yang depan banyak yang kosong, mungkin kalau berkenan yang di belakang maju akan lebih jelas lagi nanti mendengar apa yang disampaikan Mbak Anissa Steviani. Nanti maju ya teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya, yang pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas ridhonya, hanya atas perkenannya kita semua insya Allah selalu diberikan kesehatan, diberikan selalu keselamatan dalam melaksanakan seluruh kewajiban tugas yang kita emban, sehingga kita akan selalu istiqomah dan amanah dalam setiap langkah kita bersama yang kita niatkan untuk ibadah, sehingga akan memberikan keberkahan, memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi keluarga kita, bagi institusi tempat kita bekerja, Bank Indonesia, dan tentunya bagi masyarakat dan umat pada umumnya. Juga atas ridho dan perkenannya kita pada siang hari ini bisa bertemu pada kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama mendengarkan talkshow mengenai financial planning for sandwich generation. Dan ini yang perlu saat ini menjadi isu yang sangat trending sekali. Ada juga di belakang itu ada yang financial planner-nya Bank Indonesia, ada Bu Ana juga yang siapa tahu nanti bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Yang pertama kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada BINS gitu ya, yang dalam event World Book Day
2024 ini telah mengajak IPB untuk berkolaborasi mengisi acara pada siang hari ini melalui edukasi literasi mengenai financial planning dan juga telah mengajak IPB membuka booth di sana. Nanti di sana ada yang kita sampaikan, di sana ada komunitas mengenai melukis dan juga komunitas fotografi. Sehingga teman-teman bisa nanti setelah acara ini bisa nengok di boothnya IPB juga, dan juga banyak booth di sini juga yang tadi ibu-ibu di sini banyak sekali di UMKM dari Bank Indonesia, dan juga ada stand makanan dan banyak lagi. Dan jangan lupa karena ini kaitannya dengan Hari Buku Dunia, tentunya jangan lupa teman-teman tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Destri, Pak Yoga di pagi, bahwa membaca perlu kita giatkan lagi, karena dengan membaca itu akan membuat apa tadi, sel-sel di dalam otak kita itu akan memecah lebih banyak lagi, sehingga menjadikan kita akan lebih berinovasi lagi, lebih banyak lagi. Dan yang kedua, selain terima kasih kepada BINS, tentunya apa yang kita sampaikan tadi mengenai financial planning for sandwich generation tadi, apa ini? Kelola uang dimulai dari mana? Nah, kalau tadi bicara dengan Mbak Anissa Steviani, kalau kami terutama gitu ya, mungkin milenial pada zamannya, namanya sandwich generation itu sesuatu yang kita terima aja, take it for granted ya, kita harus begitu ya, karena kita harus mensupport orang tua dan juga kita harus men-take good care keluarga kita semua, baik istri maupun anak-anak kita. Nah, tentunya kita harus sadari juga bahwa kita ada di posisi saat ini, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, itu karena orang tua kita. Tadi bicara dengan Mbak Anissa juga dikatakan, ya itu kalau orang tuanya oke-oke saja gitu, ya nggak masalah gitu ya. Maksudnya bahwa beliau melakukan investasi buat pendidikan kita, dan banyak lagi itu, ya sudah, agar kita lebih mandiri, dan setelah mandiri tidak merepotkan beliau-beliau, selesai itu nggak ada isu. Tapi kalau ada sesuatu yang memang apa ya, kadang-kadang ada beda orang, beda kepala menganggap bahwa investasi ke anak itu ya investasi masa tua mereka juga, dan anak-anak harus mensupport beliau juga. Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan. Untuk teman-teman semuanya tentunya apapun juga ya peran yang kita hadapi gitu ya, apakah orang tua kita mungkin yang sudah nggak masalah, atau ada orang tua yang mungkin dalam kondisi tertentu menuntut lebih kepada kita, nah tentunya harus kita kelola lebih baik lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga, bahwa kita harus selalu pandai bersyukur atas apa yang kita terima. Dan acara ini kita adakan juga karena sesuai juga dengan arahan dari Bapak Gubernur maupun juga tuntutan teman-teman semuanya dan sebagainya, bahwa diharapkan IPB bisa memberikan wadah buat teman-teman semuanya supaya bisa lebih jauh mendapatkan ilmu bagaimana mengelola keuangannya ini dengan lebih baik lagi pada saat mungkin gajian rutin yang kita terima tiap bulannya, atau pada saat kita menerima rezeki lebih lagi, insentif di awal tahun, mungkin juga di Idul Fitri, dan di Idul Fitri momennya ada THR ya Mbak Anissa, terus kemudian ada juga mungkin nanti uang cuti atau yang penghargaan-penghargaan lainnya. Ini yang perlu kita lakukan, karena jangan sampai nanti kita di usia yang kita sudah senior dan kita sudah purna bakti, kita masih menghadapi masalah terkait dengan hal ini juga. Dan tentunya dengan kita mengelola uang yang lebih baik lagi, harapannya kita akan bisa memberikan lebih baik lagi, yang tadi kaitannya dengan sandwich tadi ya, di bawah harus men-take good care keluarga, sementara ke atas harus mensupport orang tua kita. Nah, dengan kita mungkin bersyukur, memberi lebih banyak, kalau dalam agama Islam insya Allah kita akan diberikan rezeki lebih banyak lagi. Tentunya yang ketiga, apresiasi kepada teman-teman tempatnya Mbak Hardini Swastiana yang telah mengorganisir kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kebetulan nanti ada tadi MC-nya Mbak Alexandra Mareta, bagian dari yang namanya
generasi sekarang yang mungkin mengalami yang namanya sandwich generation dan itu menjadi isu tersendiri. Teman-teman semuanya juga kami sampaikan bahwa di BI untuk yang pegawai yang organik pada periode yang saat ini, yang terkini itu sudah pengelolaan pensiunnya nanti dengan dilakukannya dengan iuran pasti. Nah, iuran pasti sendiri itu bagaimana kita mengelola uang yang kita dapatkan supaya di masa nanti kita setelah purna tugas dari Bank Indonesia kita masih bisa hidup dengan uang pensiun kita yang kita terima tadi dalam kondisi yang mungkin cukup gitu ya, cukup dalam ukuran yang masing-masing ya. Cukup itu tidak berarti harus disamakan. Mungkin cukupnya siapa Pak Gubernur dengan kita ya beda gitu ya. Kita sesuaikan dengan apa yang kita terima. Nah ini mungkin tolong digali teman-teman semuanya, kursi di depan masih ada dan harapannya tadi diskusi dengan Mbak Anissa bisa lebih interaktif lagi gitu ya. Nanti nggak tahu apakah di dalam diskusi nanti Mbak Hardini akan menyampaikan gimmick-gimmick yang siapa yang bertanya yang mungkin bagus akan disampaikan, siapa yang aktif dan ada ada semacam gift gitu ya buat teman-teman semuanya. Nanti kita serahkan kepada Mbak Hardini. Kalau nggak ada nanti IPB yang akan adain gitu ya. Moga-moga tempatnya Mbak Risma yang bisa melakukan. Mungkin demikian teman-teman semuanya, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Harapannya ilmu yang kita serap pada siang hari ini bisa diketok tularkan ya, disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Sekaligus promosi buat Mbak Anissa Steviani, nanti kalau teman-teman di Satker kebetulan melihat, oh oke juga nih Mbak Anissa membawakannya, ingin diskusi misalkan ada IHT terbatas dan sebagainya, atau mungkin menjelang gathering biasanya ada IHT kayak gitu, bisa disampaikan supaya nanti kita bisa mengelola apa yang kita dapatkan ini dengan lebih baik lagi dan dengan kita mengelola lebih baik lagi kita bisa memberikan lebih baik lagi. Mungkin demikian dari kami. Tadi kalau dikatakan di pagi hari Pak Yoga kalau nggak ada pantun kok kayaknya nggak mantep ya. Ini coba ada pantun karena saya juga nggak hafal, dikirimin saja jadi saya bacain ya. Ini satu dulu ya. Motor mogok, mohon cakepnya ya. Motor mogok coba disetut. Tahu disetut itu apa? Disetut itu motornya mogok, disetut itu didorong, itu loh kayak naik motor didorong yang satunya gitu. Itu namanya disetut ya. Dikira rusak, ternyata bensin belum isi. Yuk duduk manis di World Book Day dari BI Institute, mendengar workshop finansial dari Ibu Anissa Steviani. Terima kasih. Satu lagi ya, tidur di kasur pakai bantal. Bantal empuk belinya di pasar raya. Generasi sandwich harus pintar kelola finansial. Insya Allah berkah dunia dan akhirat membantu keluarga. Terima kasih sekali lagi. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anton Daryono atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang terkasih, sandwich generation, tentunya Sobat IPB sudah sangat familiar dengan istilah ini karena sebagaimana yang telah dimention oleh Bapak Anton tadi, ini merupakan persoalan yang kompleks yang sedang trending gitu ya. Nah, sebagaimana mengutip dari hasil survei Litbang Kompas pada 2022, menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tergolong sandwich generation mencapai 67% atau sekitar 56 jiwa penduduk berusia produktif. Sandwich generation adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda untuk menghidupi dua generasi sekaligus. Dua generasi itu merupakan generasi atas, baik orang tua maupun mertua, dan generasi bawah yaitu anak kandung bahkan cucu. Oleh karenanya banyak tanggung jawab tersebut, sandwich generation seringkali sulit memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Nah, Sobat IPB, tanggung jawab ini bukan hanya suatu kewajiban yang menjadi ekspektasi harapan yang melekat, sehingga seringkali generasi ini dianggap sebagai generasi yang overburden atau kelebihan beban. Nah Sobat IPB,
Ayo, siapa nih dari sobat yang sering kali merasakan situasi seperti ini? Jadi ingin membeli kebutuhan pribadinya dari gaji yang didapat, tetapi justru terhimpit oleh kebutuhan keluarga. Ada nggak di sini yang merasa begitu? Oke, kayaknya banyak sekali ya ini ya, tapi tenang aja. Karena melalui sesi kali ini kita akan menyelami lagi lebih dalam bagaimana sandwich generation ini tetap dapat menyeimbangkan kebutuhannya dan bagaimana cara mengatur keuangan agar sandwich generation bisa mencapai kemandirian finansial. Dan langsung saja kita akan memperkenalkan sekaligus mengundang pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini, Mbak Anissa Steviani. Beliau adalah perencana keuangan bersertifikat dan praktisi perencanaan. Sejak tahun 2019 beliau telah menyelenggarakan kelas virtual perencanaan keuangan untuk ibu-ibu kelas menengah. Dan beliau juga merupakan seorang penulis buku yang berjudul Susahnya Jadi Ibu. Sebuah buku yang ditulisnya bersama sahabat tentang perjuangan perjalanan menjadi ibu dan menulis Berbeda Itu Tak Apa, sebuah buku tentang keberagaman untuk anak-anak. Wah, luar biasa sekali dan marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Anissa Steviani. Silakan. Selamat siang Mbak Anissa. Siang Mbak Eta. Apa kabarnya nih Mbak hari ini? Kayaknya semangat banget ya, ceria banget nih kelihatannya dari tadi saya pandang dari panggung. Iya, kebetulan udah acara kedua ya hari ini. Oke. Dan kalau orang ekstrovert kayak aku kayaknya makin banyak acara makin semangat nih Mbak Eta nih. Jadi nggak sabar banget untuk bisa sharing sama teman-teman Bank Indonesia di siang hari ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Anissa dan sepertinya Sobat IPB sudah tidak sabar lagi nih Mbak untuk mendengarkan bersama tips mengatur keuangan untuk generasi sandwich yang terjebak dalam tanggung jawab dua generasi. Oleh karena itu, langsung saja kami persilakan Mbak Anissa untuk memaparkan materi selama kurang lebih 1 jam Mbak. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Karena ini sudah hadir Sobat IPB yang hadir secara offline Mbak. Dan sudah ada sekitar 220-an Sobat IPB yang hadir juga secara online dari seluruh Indonesia. Dan jangan lupa Sobat IPB yang hadir secara offline untuk aktif bertanya dan dalam diskusi kali ini karena akan ada hadiah menarik yang diberikan oleh panitia. Oke, langsung saja kami persilahkan Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Eta, aku berdiri aja kali ya kayaknya biar nggak duduk. Boleh slide-nya yang pertama ditampil. Oh ini aku klik sendiri ya? Oke baik, nanti arahnya kemana kah? Oke. Sebelum dimulai aku mau tanya dulu nih, ada yang memang sandwich generation kah? Boleh acungkan tangannya, wah paling tinggi tuh. Bapak ya Pak ya, Pak Anton ternyata sandwich generation. Seperti kata Pak Anton tadi bilang, kalau orang zaman dulu kayaknya sandwich generation tuh nggak banyak ngeluh. Nggak apa-apa terima aja, memang harus menghidupi orang tua, menghidupi anak itu seperti sudah given gitu. Memang orang tua kita ya kita biayai, kalau enggak siapa lagi gitu. Tapi seperti yang tadi aku mention juga saat ngobrol dengan Pak Anton, orang tua zaman dulu gaya hidupnya berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman dulu tuh ya, zaman nenek aku dulu paling emang di rumah aja, kadang-kadang mungkin kita ajak makan di luar. Mentok agak jauh sedikit tuh ke pengajian ya kan. Mungkin pengen umroh oke gitu ya. Tapi kalau orang tua zaman sekarang yang seumuran orang tuaku yang sekarang baru masuk usia pensiun itu gaya hidupnya tuh sudah jauh berbeda. Ya mereka tuh udah reuni SMP, reuni SMA pakai dress code ya kan. Bikin TikTok, bikin video reels Instagram atau jalan-jalan sama temen-temennya. Tentu berbeda sekali karena emang zaman dulu juga kayaknya orang usia 65 tahun tuh tua banget gitu ya. Zaman sekarang orang 65 tahun masih nyetir kemana-mana gitu. Jadi memang gaya hidupnya berbeda, pola hidupnya berbeda, zamannya juga berbeda. Sehingga pada akhirnya kita sebagai anak pun menghadapi tantangan finansial yang berbeda. Ini tadi sudah diperkenalkan sedikit sama Mbak Eta, jadi aku akan skip aja. Intinya aku memang sehari-hari itu edukasi finansial, kebanyakan datang dari kantor ke kantor untuk edukasi finansial untuk karyawan. Tapi karena aku konten juga di Instagram ya, seputar parenting, financial dan kebanyakan topik-topik tentang perempuan, maka aku juga sering sekali diundang sebagai narasumber podcast atau event-event yang di luar kantor gitu. Jadi boleh banget kalau misalnya teman-teman ada yang mau lebih detail belajar tentang keuangan bisa hubungi aku di Instagram.
Nah, mimpi pensiun nyaman, ada yang mau share nggak sih sebenarnya kalau ngayal pensiun itu pengen jadi apa? Balik lagi tadi udah ada beberapa hadiah ya, banyak deh kayaknya tadi Mbak Eta bilang ada hadiah. Ada yang mau share nggak pensiun itu pengen apa, ngayalnya gimana? Ada yang mau share dulu, malu-malu nih kayaknya nih ya. Jangan-jangan yang online nih malah lebih semangat untuk sharing karena mukanya nggak kelihatan ya. Jadi kalau aku menghayal pensiun itu aku pengen tinggal di Bali ya. Balinya mau yang dingin aja gitu kan. Tinggal di villa kemudian aku mau melukis karena aku hobi melukis tapi sekarang nggak ada waktunya ya untuk melukis. Kayaknya weekend aja mendingan tidur ya. Jadi aku ingin hidup yang lebih tenang saat pensiun. Ada yang mau share nggak ngayal pensiun apa? Biasanya kan kalau ngayal paling gampang ya masnya tuh ada ya. Itu ada mic-nya Mas. Baik. Oke, Baik, kita menghayal. Terima kasih atas Boleh berdiri? kesempatannya. Maaf sebelumnya, perkenalkan saya Nazikrila dari KMBI, Satker Perpustakaan. Khayalan saya jika saya pensiun dini yaitu saya pengen tinggal di sebuah perdesaan yang lumayan jauh dari sebuah perkotaan dan teknologi. Ya. Saya pengen punya 20 kucing. Oke. 20 kucing yang lucu-lucu dan berbagai jenis berbagai jenis. Namun yang paling penting yaitu saya sendiri. Saya ingin terhindar dari orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya ingin terhindar dari semua trauma-trauma yang pernah saya alami sebelumnya. Dan pensiun dini dalam artian dari saya sendiri yaitu pasti bebas dari keuangan dan beban sebelumnya. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu buat Masnya nih udah spesifik banget ya mau punya 20 kucing. Langsung dapat gift Mas, jadi ada lagi yang mau share? Ada lagi nggak yang mau share tentang pensiun? Oke, siap Mbak. Nih Mas, ada lagi yang mau share. Baik. Selamat siang, saya Neri dari BINS. Mohon izin kalau bismillah. Moga-moga nanti kalau misalkan sudah pensiun, saya bisa tetap mandiri secara finansial, memiliki kontrakan, paling aman ya. Iya ya, cita-cita semua orang pengen jadi ibu kontrakan biasanya, memang paling umum. Ibu kos atau ibu kontrakan gitu ya. Iya. Bismillah udah menyicil untuk hal tersebut, moga-moga bisa tercapai semuanya. Amin. Nah, dapat gift juga nih Mbak dari panitia. Oke, jadi untuk bisa punya 20 kucing dan tinggal di pedesaan atau mau jadi ibu kontrakan ya. Itu cita-cita semua orang. Yang pertanyaannya sebenarnya satu, uangnya mana gitu ya. Untuk beli kontrakannya, untuk beli rumah di desanya kan. Karena kalau menghayal pensiun itu tuh susah kita prediksikan. Karena terjadinya tuh masih lama. Kadang-kadang kita mikir pensiun masih 20 tahun lagi gitu. Emang harus dipikirin dari sekarang. Pernah kebayang gak sih kita tuh kerja ya dari umur mungkin 22 lah sampai anggap 57 gitu ya biar gampang, 50 berapa tuh, 30 tahun, 35 tahun kita bekerja. Kepikiran gak sih dari usia pensiun sampai mungkin kita umur 80 tahun itu tuh bisa 20 tahun lagi. Bisa 20 sampai 25 tahun lagi. Kalau kita nggak menyiapkan uang pensiunnya dari sekarang, di mana kita bisa mandiri saat pensiun nanti gitu. Karena meskipun dapat iuran pasti ya, tadi yang sudah di-mention oleh Pak Anton, apakah jumlahnya sama dengan gaji yang diterima sekarang? Tentu beda ya. Meskipun orang bilang katanya jadi PNS aja biar dapat uang pensiun, bahkan PNS pun gak 100% loh dapat uang pensiunnya. Kerja di BUMN atau kerja di sini juga sangat mungkin kita tidak dapat uang pensiun yang sama dengan gaji kita sekarang. Sementara kita sudah terbiasa dengan gaji kita yang saat ini, maka akan sangat-sangat sulit kita ingin pensiun nyaman. Sementara kita maunya ibadah ya, banyak banget orang yang pensiun tuh maunya ibadah. Pokoknya saya mau umroh setahun sekali saat pensiun nanti, boleh. Saya mau jalanin hobi, saya mau punya perkebunan yang luas gitu ya, kayak punyanya Pak Ardi Wilaga, Petualangan Sherina ya kan. Kebunnya tuh satu bukit ya, kalau kita pikirin harga tanahnya berapa, kok bisa dia punya tanah seluas itu. Nah itu juga, atau main sama cucu tuh nggak ada orang pensiun yang maunya kerja. Ya ada sih, tapi mungkin biasanya tuh karena ingin melarikan diri dari sesuatu. Saya nggak betah di rumah karena belum punya cucu, begitu udah punya cucu nggak apa-apa deh saya di rumah aja gitu ya. Atau ingin nyusahin anak, nggak ada dari kita yang mau pensiun dengan yang di bawah ini. Nah tapi masalahnya adalah
mindsetnya dulu nih. Sebelum kita ngomongin keuangan, keuangan itu lekat banget sama perkara mindset, terutama ibu-ibu ya, karena aku lihat di sini banyak ibu-ibu. Ibu-ibu tuh banyak banget yang kena nomor 1 nih, dibilangin sama orang-orang, mentingin kerja mulu daripada anak gitu. Padahal bisa dengan mudah kita jawab memang iya gitu kan. Memang iya saya mentingin uang dulu, karena untuk punya anak resikonya adalah punya uang. Ya kan, jadi mindset mentingin uang itu nggak apa-apa, kan mentingin uang bukan berarti mengabaikan anak gitu ya. Sangat-sangat bisa loh kita mentingin uang dan juga mementingkan anak. Kemudian yang paling sering nih, aku emang boros orangnya. Aku nggak bakal bisa nabung selamanya Mbak, aku udah pernah coba tapi aku nggak bisa, jadi kayaknya aku forever nggak bisa nabung. Enggak ya gitu ya, mindsetnya diubah bahwa boros itu perilaku dan perilaku itu selalu bisa diubah. Boros itu bukan kamu. Gitu. Atau yang paling sering adalah yang bawah-bawah tuh. Yang bawah-bawah adalah nasihat dari orang tua yang kita pegang sampai sekarang. Padahal nasihatnya mungkin sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Seperti hidup itu harus prihatin. Kenapa ya kan? Kenapa nggak boleh kaya ya? Saya maunya kaya aja, kenapa harus prihatin ya? Atau orang kaya mah jauh dari keluarga, jadi jangan jadi orang kaya. Kenapa gitu? Banyak kok orang kaya yang deket sama keluarga. Banyak kok orang yang memang kelihatannya sempurna-sempurna aja, keluarganya baik-baik aja. Kerjaannya bagus, anaknya pinter ada gitu. Nggak mesti semua orang tuh hidupnya tuh ada kekurangannya yang jatuh banget gitu, yang emang nggak mungkin banget gitu dia sempurna. Itu ada manusia-manusia yang kalaupun ada masalah, masalahnya receh ya kan, nggak ada papanya dibandingin masalah kita misalnya gitu. Kita bisa gitu manifesting untuk bisa jadi orang seperti itu. Dan yang terakhir nih, yang paling sering orang Indonesia dinasehatin ya, nggak apa-apa kita miskin di dunia tapi jangan miskin di akhirat. Kenapa harus miskin di dunia? Kita bisa loh kayak di dunia dan kayak di akhirat gitu. Ketika mindset itu diubah, uang pun akan lebih mudah datang sama kita. Kita mungkin jadi lebih semangat bekerja, kita jadi lebih punya motivasi bahwa menghasilkan uang itu tidak apa-apa. Bahwa jadi kaya itu tidak apa-apa, karena uang itu bisa beli kualitas hidup. Ya, selama ini orang bilang uang itu nggak bisa beli kebahagiaan, memang enggak. Tapi uang itu bisa beli kita rumah sakit yang nggak perlu ngantri dari Vaskes 1. Ya, kita bisa beli asuransi kesehatan pribadi yang udah masuk rumah sakit langsung aja, nggak usah nunggu ini itu segala macam surat-suratnya, nggak usah. Atau paling sederhana adalah uang itu bisa bikin kita punya banyak kebebasan untuk memilih. Memilih sekolah untuk anak. Kalau uangnya banyak, kita bisa pilih nih mau sekolah yang kayak apa. Mau sekolah yang sesuai dengan value keluarga kah? Mau sekolah yang sampai sore tambah ekskul segala macam kah? Anak mau les apapun boleh. Itulah kualitas hidup gitu, ketika kita jadi punya banyak pilihan dalam hidup kita dan gak dibatasi oleh uang. Inilah yang jadi motivasi ya, kita punya uang yang banyak supaya kita bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke uang nih ya, belum nih ya pembahasan uangnya belum, karena pembahasan uangnya mah sebenarnya simple banget. Tapi hal-hal ininya nih yang ribetnya luar biasa. Kalau anak zaman sekarang nih Pak Anton ya Pak ya, kalau punya uang itu bilangnya self reward nih. Saya mau ngasih hadiah buat diri sendiri. Saya self reward, masa udah capek-capek kerja sampai malam ya, tetap nggak boleh belanja, self reward. Lagi sedih bilangnya self healing. Saya butuh healing ya kan. Saya butuh healing nih soalnya udah capek banget kerja, mana dimarahin, ada yang belum kelar segala macam, pokoknya mau healing. Terus aja dua itu bolak-balik. Baru gajian juga sama, kita makan all you can eat ya kan. Tanggal-tanggal gajian tuh all you can eat di mall tuh penuh banget. Ya begitu akhir-akhir bulan kayak bingung nih bekal makan aja kali ya, uangnya nggak cukup gitu. Kita terus menerus mengaitkan kondisi keuangan kita, pengeluaran kita itu dengan uang. Jadi kita mendistraksi perasaan kita dengan uang. Lagi sedih belanja, lagi seneng belanja, berantem sama suami juga belanja, ya kan? Dimarahin bos di kantor belanja juga. Pokoknya lagi sedih apapun kita belanja. Gak heran kalau uangnya gak kekumpul. Nah, maka dipisahkan. Emosi kita harusnya gak ada hubungannya dengan perbelanjaan kita. Lagi sedih ya udah terima. Ini hal-hal yang gak diajarin sama orang tua kita dulu ya. Beda sama anakku nih, anakku umurnya 10 tahun. Dia udah diajarin, karena aku juga belajar parenting yang tentunya aksesnya berbeda dengan orang tuaku dulu ya. Dia udah diajarin bahwa kalau sedih ya sedih aja. Kalau marah ya boleh silakan. Gak jadi ibu belikan mainan karena kamu marah gitu kan. Tapi kalau kita waktu kecil kan enggak ya. Nangis beli permen ya kan. Beli balon sama. Sekarang juga begitu sedih beli sepatu kali ya, lucu ya. Beli sneakers kali ya, masa sih enggak gitu, karena waktu kecil pun kita didistraksi dengan cara yang demikian. Makanya disadari bahwa setiap perasaan yang diterima itu kita boleh rasakan. Gak apa-apa kok sedih, gak perlu didistraksi dengan hal lain. Nah yang part yang di bawah itu adalah hal-hal yang perlu disadari sebelum kita bisa menyadari sepenuhnya pengeluaran kita. Yang pertama, apakah kamu mencari bahagia dengan belanja?
Aku tuh hobinya shopping. Nah itu tuh pasti ada underlying issue. Kenapa kamu hanya baru merasa bahagia kalau kamu belanja? Kenapa enggak cuman tiduran aja di rumah, istirahat, self care bikin kamu bahagia? Itu pertanyaan pertama. Atau dendam masa lalu atas uang. Anak-anak bungsu nih biasanya, ada anak bungsu? Anak bungsu biasanya itu banyak dendam masa lalu atas uang. Kenapa? Terutama kalau orang tuanya ngasih bekas kakaknya mulu. Ya kan, baju bekas kakaknya aja deh, tas sekolah bekas kakaknya, sepatu bekas kakaknya. Begitu punya uang sendiri beli semuanya. Pokoknya aku mau beli semua yang aku mau karena dulu barang-barangku bekas semua. Nah itu juga nggak perlu dibalaskan sekarang ya. Kalau memang udah selesai, udah nggak perlu lagi dendam masa lalu kamu tuh nggak perlu dibalas dendamkan kok. Nggak apa-apa kok dulu nggak punya, sekarang nggak punya nggak apa-apa. Karena mungkin dulu perlu, sekarang tidak perlu, maka sekarang tidak perlu beli. Gitu. Dan hal-hal seperti self-limiting belief, insecure, self-control, FOMO itu kan hal-hal yang bikin kondisi keuangan kita berantakan ya. Sheila on 7 mau konser ya kan, ada yang war tiketnya kemarin. Di Just Tip itu harga tiketnya 2 kali lipat ya. Sebenarnya kalau kita pengen banget dan suka banget ya nggak apa-apa sih nonton. Tapi kalau ternyata FOMO aja sih, masa semua orang nonton aku enggak gitu ya. Lalu beli di Just Tip 2 kali lipat kan sebenarnya nggak make sense gitu harganya. Nah uang-uang kita apakah habisnya di hal-hal seperti ini? Di hal-hal untuk FOMO kah, untuk insecure kah? Insecure tuh parah banget sih untuk pengeluaran ya. Aduh lagi gemukan nih kayaknya aku perlu model baju yang kayak A gitu. Aduh lagi kusam banget nih kulitku, aku mau beli jilbab yang warnanya B. Karena insecure kita jadi terus menerus beli hal-hal baru. Padahal kan gak perlu ya, insecure ya insecure aja, gak perlu jadi belanja gitu. Beresin ada apa, kenapa aku insecure, kenapa self esteemku buruk gitu. Nah ini beda ceritanya nih saat kita jadi sandwich generation. Sandwich generation itu yang pertama harus disadari adalah jujur nih sama diri sendiri bahwa iya ya aku sandwich generation gak apa-apa loh aku menjadi sandwich generation dan gak melihat itu sebagai beban. Jadi dilihatnya sebagai tanggung jawab aja karena pilihan itu gak mesti enak dan tidak enak. Banyak sandwich generation tuh mikirnya gini, aduh gak enak banget ya jadi aku harus menghidupi orang tua. Enak banget jadi dia. Nggak harus menghidupi orang tuanya. Enak versus tidak enak. Padahal pilihan itu bisa jadi tidak enak versus sangat tidak enak. Tidak enak ya aku membiayai orang tuaku, tapi sangat tidak enak kalau aku mengabaikan keluargaku. Jadi pilihan itu gimana kita ngelihatnya nih. Kan tidak enak banget ya kalau tiba-tiba putus hubungan sama orang tua karena nggak mau biayai padahal sebenarnya kita mampu. Ya kan, nah kesadaran itulah yang perlu dipahami dulu di dalam hati gitu ya, bahwa aku memang berbeda dengan orang lain dan itu nggak apa-apa. Hidup orang lain gak ada hubungannya dengan hidupku. Dia boleh segimanapun bisa bebas membelanjakan uangnya karena bukan sandwich generation, tapi kehidupannya dia nggak ada hubungannya sama hidup aku. Yang kedua, berempati untuk keluarga. Jadi di luar ada orang tua yang memang dalam tanda kutip menjadikan anaknya sebagai investasi, banyak juga loh orang tua yang sedih dan kayak nggak enak gitu kalau harus membebani anaknya. Jadi berempati sama mereka bahwa ini juga bukan keinginan mereka loh. Kalau mereka punya pilihan pun mereka pasti memilih hidup yang lebih nyaman, lebih enak seperti orang-orang tua lain. Dan yang terakhir harus direncanakan dengan baik. Karena kalau nggak direncanakan ujung-ujungnya ya repot juga ya. Harus melihat bahwa orang tua menjadikan kita sebagai sandwich generation itu adalah kegagalan financial planning mereka. Jangan sampai kita gagal juga dan membuat anak kita jadi sandwich generation juga. Oke, sudah cukup tentang mindsetnya, baru kita bahas tentang uangnya. Nah kalau soal uangnya mah sebenarnya nggak ribet-ribet banget, nggak ribet tapi ada 5 gitu ya. Nggak ribet-ribet banget, tapi intinya adalah nomor 1 memenuhi kebutuhan dasar. Karena kita semua gajian, aku yakin nomor 1 pasti terpenuhi. Poinnya adalah bisa nggak memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik ya, nanti ada slide-nya sendiri. Nah tapi orang Indonesia itu udah dari nomor 1 lompat ke nomor 4 ya kan, kayak Mbak yang tadi tuh nomor 4 itu langsung bangun aset, langsung bikin kontrakan, langsung beli rumahnya 3 gitu ya. Pokoknya gimana pun caranya aku mau punya aset sebanyak-banyaknya. Dia skip nomor 2 dan nomor 3. Ini yang akan kita bahas dan nomor 5 ini nomor 5 nggak aku bahas sih, cuman aku mau bahas sekilas aja bahwa goals pengelolaan keuangan itu adalah menjaga harta dan bisa mewariskannya. Ya kalau orang tua zaman dulu kan bilangnya nggak apa-apa, pokoknya mama dan papa kasih warisan kamu pendidikan aja gitu. Sebagai anak kalau dikasih harta nggak nolak ya Pak ya. Sebenarnya ternyata setelah aku jadi orang tua kayaknya aku mau deh memberikan anakku pendidikan dan harta gitu. Kenapa dia harus KPR rumah juga kalau ternyata bisa beli rumah secara cash karena misalnya aku bisa mewariskan rumah sama anakku gitu. Ternyata nggak nolak dan
orang Indonesia tuh membesar-besarkan culture bekerja keras sendiri. Kayak percuma dia kaya, uangnya uang orang tua, ya kenapa percuma, kan orang tuanya juga kerja keras gitu ya buat dia gitu. Nggak mesti semua orang yang mendapat warisan itu jadi manja, jadi nggak berguna, jadi nggak bermanfaat buat orang lain, kan enggak. Cuman mungkin beban hidup dia jadi lebih ringan karena dia nggak perlu lagi nih memenuhi kebutuhan dasarnya. Sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi itu goals kita semua ya buat anak-anak kita. Warisan jangan cuman pendidikan, tapi sebisa mungkin juga bisa memberi kemudahan buat dia, bisa memberikan dia privilege, modal usaha apapun untuk dia bisa punya kehidupan yang lebih baik. Oke, yang tersulit bagi sandwich generation adalah diskusi bersama orang tuanya ya. Jadi buat teman-teman yang sandwich generation pasti berat banget kalau harus mulai dari mana nih ngomong sama orang tua kalau uangku tuh terbatas. Kamu kan kaya, kamu kerja di Jakarta, masa nggak punya uang segini? Memang nggak punya gitu ya. Memang setelah dibayar ini itu ternyata sisanya tuh nggak banyak gitu. Nah didiskusikan. Aku yakin orang Indonesia itu nggak terbiasa berdiskusi uang sama orang tua. Ya karena kayak ngomongnya dari mana gitu, bingung cara memulainya dari mana. Tapi kalau nggak dimulai itu nggak bakal mulai-mulai. Jangan takut sama konflik ya. Mungkin yang pertama orang tuanya tersinggung, kok tiba-tiba jadi ngomongin uang. Tapi kalau sandwich generation itu sangat-sangat perlu untuk orang tua tahu kondisi keuangan kita tuh di mana. Jadi untuk bisa bilang bahwa ma budgetku sebulan tuh segini. Kalau mama misalnya ada keperluan lain yang mendadak dan lebih dari segini, tolong aku dikasih taunya jangan mendadak gitu. Tolong aku dikasih taunya lebih dulu. Nah diskusi-diskusi itu yang diperlukan dan mungkin tidak cukup untuk 1 kali 2 kali duduk. Itu mungkin harus duduk ketiga baru orang tuanya mau bahas. Duduk keberapa kali baru orang tuanya mau bahas. Nah pengalaman juga buat kita sebagai orang tua ya, sama anak ngomongin uang aja. Bahwa ibu bekerja ke kantor untuk cari uang. Cari uang bukan buat beli mainan. Cari uang buat bayar listrik, cari uang buat bayar galon, buat beli sembako. Sehingga anak-anak juga menyadari bahwa motivasi dia bekerja, motivasi orang tuanya bekerja itu memang untuk melangsungkan kehidupan. Gitu ya. Dan koordinasi dengan saudara. Koordinasi dengan saudara ini konteksnya adalah kita, meskipun mungkin pekerjaan kita paling bagus di antara saudara-saudara kita, nggak mesti kita seluruhnya menanggung orang tua. Apalagi kalau anaknya orang tua lebih dari 1 ya. Sesusah apapun, maksudnya sekecil apapun gaji adik ipar kita gitu ya, biarkan dia berkontribusi. Misalnya kita receh, cuman beliin gas doang beberapa bulan sekali sih, mendingan udahlah aku aja sekalian. Poinnya bukan nominalnya, tapi merasa berkontribusinya. Bahwa ini orang tua kita, kita memang tanggung jawab sama-sama. Ada yang bayarin listrik, misalnya adek karena kerjaannya baru, kamu beliin listrik aja deh tiap bulan gitu ya. Atau ada juga kakak ipar yang kerjaannya cukup oke sih, tapi anaknya banyak. Dia kayaknya cuman bisa bantu dikit aja nih untuk beli galon sama gas misalnya gitu ya. Udah nggak apa-apa, biarkan aja, terima bahwa kita juga boleh loh menerima bantuan. Nggak semuanya itu tanggung jawab kita. Ya jadi yang pertama adalah cash flow-nya harus positif, punya uang pasti yang pengeluaran bulanan itu lancar. Lancar banget ya seharusnya, ada sisa atau enggak itu beda cerita, tapi intinya adalah penghasilan bulanan kita harus memenuhi pengeluaran bulanan kita. Yang dilupakan itu tahunan. Nih kita mau Idul Adha nih ya, sebentar lagi ya bulan Juni. Kalau belum punya uang buat kurban itu kenapa ya kan? Biasanya tuh suka pura-pura kaget, wah udah Idul Adha lagi nih gitu ya. Ya Idul Adha kan tiap tahun ya kan, habis Idul Fitri udah pasti Idul Adha. Itu adalah hal-hal yang sifatnya berulang 1 tahun sekali, jadi harusnya udah disiapin duluan. Atau bayar pajak nih orang nih pura-pura kaget mulu nih. Kaget banget kemarin habis bayar pajak mobil. Ya itu kan udah setiap tahun memang harus bayar ya, itu pajak mobil, kenapa jadi pura-pura kaget gitu. Nah hal-hal ini kita penuhi dari penghasilan tahunan. Penghasilan tahunan apa aja, ada THR, ada bonus, ada mungkin insentif-insentif lainnya, langsung dialokasikan dulu. Biasanya kan kalau THR atau bonus kan belum keluar aja ngayalnya udah ya, kayak belum keluar THR-nya, wah di kartu itu udah banyak, udah berjajar. Begitu THR keluar tinggal check out yang mana nih gitu. Kita nggak bikin prioritasnya, nah itulah yang bikin pengeluarannya jadi berantakan. Karena kita nggak nyiapin yang tahunan ini. Ujung-ujungnya yang tahunan dipakai dari gaji bulan ini jadi kurang, akhirnya ngambil tabungan. Abis itu ngejudge diri sendiri bahwa aku kayaknya nggak bisa nabung deh. Kayaknya percuma deh nabung nih, keambil mulu. Padahal plannya yang memang kurang pas. Jadi diotomasi ya, tahun 2024 semua bisa diotomasi. Kita bisa bagi-bagi budget kita di rekening bank kita langsung. Semua tagihan kita bikin otomatis, langsung transfer orang tua sesuai budget kita. Budget yang tadi buat makan segala macam dibikin mingguan, bulanan itu terlalu lama. Bikin budget bulanan itulah yang bikin di awal bulan kita bisa makan siang di mall, di akhir bulan kita bakal makan.
Ya karena kita mikirnya tuh kayak masih panjang gitu, tenang aja. Tapi kalau kita bikinnya mingguan, minggu ini budget kita sekian. Di hari Jumat udah nggak punya uang, jangan jajan. Senin masih bisa punya uang baru lagi. Jadi selalu bikin budgetnya tuh secara mingguan. Dan yang terakhir buat segalanya otomatis ya. Investasi zaman sekarang itu udah bisa banget otomatis. Kita set aja misalnya gajian tanggal 1 di tanggal 2 semuanya udah kepotong. Jadi nggak ada lagi cerita kita lupa investasi, lupa kirim uang kemana, lupa belum bayar tagihan apa, nggak ada. Otomasi semua. Dan inilah yang perlu didiskusikan. Jadi diskusi nih bareng orang tua, kebutuhan rutin mereka tuh apa aja. Setiap anak bisa menghidupi biaya hidup orang tuanya, aku yakin. Biaya hidup kan cuman sembako, bayar listrik gitu ya. Tapi kalau gaya hidup itu beda cerita. Orang tua yang tiba-tiba ngambil mobil anaknya suruh nyicil itu ada. Gitu. Jadi jangan sampai kita jadi membiayai gaya hidup orang tua. Membiayai gaya hidup sendiri aja tuh belum tentu terpenuhi, apalagi gaya hidup orang lain. Terus cek apakah orang tua punya penghasilan, detailin semuanya. Sebenarnya penghasilannya dari mana aja, ini bisa tertutupi untuk apa. Dan yang terakhir fokus sama masalah dulu. Kadang-kadang nih kalau ngomong sama orang tua kan banyak kan emosinya ya. Kita tuh punya ekspektasi tertentu sama orang tua. Aku tuh maunya tuh mama tuh gini, padahal si mama seumur hidup emang gak pernah begitu. Ya harapan kita pada orang tua itu bukan kenyataan. Jadi dilihat realnya tuh kayak apa gitu biar nggak ambruk semuanya. Diomongin baik-baik. Dan koordinasi dengan saudara. Ini hal yang banyak yang nggak enakan gitu ya kalau orang Indonesia biasanya ya. Kasihan aku ngebiayain tuh ada ponakan soalnya ada ipar aku gajinya kecil misalnya, padahal sanggup sebenarnya sih ada ipar ngebiayain anaknya. Tapi kita aja yang kayak, ya udahlah kesian lah nggak tega. Itu kan menurut aku menyuburkan mental pengemis gitu ya. Orang seneng aja dikasih-kasih terus, dan dia jadi nggak berusaha untuk mengubah hidupnya sendiri. Atau istilahnya tuh learn helplessness ya kalau istilah ekonominya. Orang-orang yang seumur hidup dibantu terus menerus, dia juga jadi tidak merasa, saya juga bisa loh mengubah diri saya sendiri gitu. Ada orang-orang kayak gitu dan sebaiknya jangan terus-menerus dibantu. Beri dulu cicilan orang lain itu nggak akan nyelesain masalah. Iya nih bulan ini nutupin cicilannya saudaranya karena motornya belum kebayar gitu cicilannya. Nggak nyelesain masalah. Atau membantu itu untuk apa? Membantu itu tidak melulu dalam bentuk uang. Kita bantu dalam hal lain deh gitu ya. Kita bantu nemenin anaknya misalnya pulang sekolah karena ibunya kerja, bisa gitu. Dan yang terakhir, tambah penghasilan kurangi pengeluaran. Ini sih konsep dari semua financial planning, memang kalau memang kurang ya penghasilannya yang ditambah atau pengeluarannya yang dikurangi. Persentase ideal, ada yang udah menerapkan persentase ideal? Udah? Mbak yang pakai jilbab hijau? Mbaknya yang lihat ke belakang-belakang, sudah menerapkan presentasi ideal untuk diri sendiri? Udah mau cerita? Belajar dari mana, sejak kapan menerapkannya? Oh sambil kerja ternyata mbaknya bawa laptop ya. Halo, selamat siang. Siang. Kebetulan sudah mulai mencoba mendekati seperti ini. Kebetulan sebelumnya saya pernah ikut kayak kelas Zoom meeting gitu online terkait dengan financial planner dari Kelvin Mumpuni ya. Iya, Melvin Mumpuni. Jadi betul. ada beberapa tips dari beliau yang coba saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jadi lebih baik mengelola keuangannya setelah menerapkan si persentase? Insya Allah lebih baik. Oke, boleh teman-teman panitia mbaknya dikasih gift juga. Ada yang mau sharing lagi tentang persentase ideal dalam menerapkan persentase ideal dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau share lagi? Nah, ayo Mas, boleh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi. Saya udah mulai menerapkan presentase ideal seperti halnya 50, 30, 20 gitu. Oke. Saya dapatnya kebetulan dari buku Psychology of Money dan juga di situ ngebahas banyak tentang investasi sih gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas, boleh gift-nya. Iya, buku Psychology of Money itu salah satu buku yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang baru memulai pengelolaan keuangan ya.
psikologi uang kali ya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Penulisnya namanya Morgan Housel. Di situ banyak banget pelajaran-pelajaran tentang uang yang sebenarnya nggak ngomongin uang melulu gitu. Nah kalau ngomongin persentase ideal, ideal bagi mbaknya dan bagi Mas Alfi mungkin berbeda ya. Dan ideal bagi kita semua akan sangat berbeda. Ada orang yang gajinya 30 juta. Tapi anaknya 3, adiknya juga dia kuliahin, terus dia sandwich generation menghidupi orang tua dan mertua. Mungkin gak bisa nabung sama sekali gitu, tapi mungkin ada orang baru masuk kerja gajinya 5-6 juta, single, habis itu juga nggak menghidupi siapa-siapa, tinggal di rumah orang tua, dia bahkan nggak tahu bayar listrik itu berapa, pakai kendaraan orang tua, kadang-kadang bensinnya diisiin juga. Pada akhirnya dia bisa nabung 50% dari gajinya misalnya. Sangat-sangat mungkin. Jadi ideal itu bagi siapa? Ideal itu akan sangat berbeda bagi setiap orang. Yang jelas 10%-nya minimal buat investasi. 30%-nya untuk utang yang produktif ya. Aku nggak pro utang konsumtif, jadi sebisa mungkin nggak kartu kredit, nggak pay later. Kalau utang boleh tapi KPR. Jadi kalau ada teman-teman yang pertama nih ideal banget, misalnya kebutuhan rutinnya 60%, investasi 20%, lifestyle 20% bagus. Tapi mungkin ada orang juga yang kebutuhan rutinnya 100% karena memang tanggungannya banyak banget, pengeluarannya banyak banget, nggak masalah. Tandanya dia menyadari bahwa harus fokus menambah penghasilannya. Atau ada orang ketiga, udah terlanjur saya utang banyak banget mbak, saya beli rumah KPR, ngisi rumahnya KTA, mobil juga nyicil, liburan juga cicil gitu ya. Udah nyicil segala macam maka fokus lunasi utang dulu, itu nggak apa-apa juga. Tapi kita tahu apa tujuan kita dalam mengelola keuangan ini. Jadi nggak perlu ngebanding-bandingin, saya kok harus lunasin utang orang tua, padahal saya pengen persentase ideal yang pertama gitu. Nggak bisa ya, kondisi setiap orang akan sangat berbeda-beda. Nah karena masuk ke utang nih, utang ini zaman aku dulu fresh graduate itu semua orang pada punya kartu kredit ya, gajinya UMR tapi pada punya kartu kredit. Ini tahun 2010 itu kita terjebaknya sama kartu kredit, malah ada adegan teman-teman kantor aku tuh ngegunting kartu kredit sama-sama dulu karena kayak kartu setan gitu kan, ini kita gunting aja nih sama-sama. Padahal seiring berjalannya waktu ternyata ada aplikasi internet banking ya, terus disalahin juga, ini aplikasi internet banking nih bikin kita boros nih, nggak guna nih aplikasi ya kan. Kesini anak Gen Z itu nyalahinnya pay later. Pay later nih mbak, godaan mbak buat anak-anak generasi sekarang. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi yang disalahin tuh tetap pihak ketiganya, ya kartu kreditnya lah, ya pay letternya lah, ya aplikasinya lah gitu. Enggak berefleksi sama diri sendiri bahwa kitanya loh yang harusnya bisa kelola uang-uang kita dan utang-utang kita. Jadi sebisa mungkin utang-utang konsumtif itu dihindari. Sekarang pinjaman online tuh dari OJK udah 0,3% per hari ya. Dulu waktu pertama kali ada tuh 0,8%, gila bayangin 10 hari jadi 8% loh. Ya, susah banget kita akan keluar dari jeratan utang-utang ini karena bunga investasi yang dijamin itu kecil. Gimana caranya coba membayar utang kartu kredit 36%, bunga investasinya cuma 4%, kan nggak mungkin ya. Jadi sebisa mungkin, kenapa aku membandingkannya dengan deposito RDP atau SBN, karena bunga utang itu pasti. Jadi kita harus bandingin ya sama investasi yang juga bunganya pasti. Kalau dibandingin sama yang lebih gede bisa, tapi kan tidak pasti gitu ya. Jadi sebisa mungkin utang sehat itu maksimal 30% penghasilan berupa utang produktif. Berikutnya dana darurat, mulai lelah ya kayak aduh ini baru mulai uang nih. Nah dana darurat ini harus ada dana darurat orang tua juga karena kondisi darurat orang tua adalah kondisi darurat kita juga. Rumah orang tua tiba-tiba wastafelnya bocor atau gentengnya bocor itu kondisi darurat kita juga. Ya jadi disiapkan untuk menghindari utang, kita bisa siapin 1-3 kali pengeluaran bulanan, ini paling cepatnya tuh bisa dari THR atau dari bonus. Kita fokusin misalnya bonus mau aku taruh buat dana darurat, simpan aja di tabungan, reksadana pasar uang, deposito atau emas. Kenapa? Karena orang biasanya nge-skip nih dana darurat ini. Begitu hamil yang dipikirin adalah uang sekolah anak. Dana pendidikan gitu kan, uang sekolah anak kita kumpulin aja semuanya. Tahu-tahu mobil masuk bengkel harus turun mesin, tahu-tahu kanopi garasi terbang gitu ya. Tahu-tahu aku pernah tuh wastafel di rumah 3-3-nya bocor. Kayak kenapa gitu ya, what happened. Nah itu kalau kita nggak punya dana darurat, ujung-ujungnya uang sekolah anak kita pakai buat maintenance rumah. Itulah gunanya dana darurat, apalagi kalau orang tuanya jauh ya di luar pulau ya. Tiba-tiba mendadak pulang kampung ada orang nikahan atau ada saudara yang meninggal, kalau nggak punya dana darurat ini udah pasti berantakan. Nah ini sedikit aja nih prioritas bonus, waduh angkanya nggak kelihatan ya. Orang itu biasanya melihat bonus, THR itu tuh sebagai sesuatu yang terpisah-pisah.
gaji kita satu lingkaran, terus kemudian ada bonus, ada THR kecil-kecil. Kita nggak melihat dia sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian si yang kecil-kecil ini biasanya udah dianggap hilang aja, nggak jadi apa-apa. Padahal kalau kita ngelihat si bonus-bonus ini sebagai penghasilan kita juga pasti akan jadi sesuatu. Jadi sebagai contoh dulu waktu aku dan suamiku masih aktif kerja kantoran ya, kami karyawan juga. Semua bonus suamiku itu kami langsung masukin ke dana pendidikan anak yang nomor 3. Kenapa? Karena itu mempercepat banget tujuan keuangan kita. Jadi ketika aku bisa masukin anakku ke sekolah yang sekarang, teman-teman kantornya bingung, itu kan mahal banget. Kalau bisa sih masukin anak ke situ, ya selama ini mereka ya kalau dapat bonusnya belum keluar beli handphonenya udah. Ya kan, bonusnya keluar bulan Februari, di bulan Januari udah beli handphone dulu nih pakai kartu kredit. Begitu Februari bonusnya keluar baru dibayar gitu. Nah itu karena nggak melihat uang itu sebagai sesuatu yang utuh aja penghasilan kita. Tuh, jadi sebisa mungkin bonus itu dibikin prioritasnya, lifestyle itu yang terakhir. Utamakan lunasi utang dulu, percepat pengumpulan dana darurat, habis itu dana pendidikan dan dana pensiun, baru kita ke lifestyle. Oke, investment versus insurance. Ini topik yang orang Indonesia tuh kayaknya takut banget ya kalau ngomongin asuransi karena orang tuanya lah pernah ketipu, siapanya lah pernah kenapa gitu ya. Padahal aku yakin orang-orang yang dulu tertipu asuransi itu mereka nggak tahu bahkan bedanya investment dan insurance. Apa bedanya investasi dengan asuransi? Mereka mungkin nggak, ya udah asuransi tapi investasi gitu, maunya ada uangnya yang kembali. Kan bukan, investment itu sesuatu yang plan. Dana pendidikan, dana pensiun, mau umroh, mau beli mobil, mau apa lagi. Pokoknya sesuatu yang kita rencanakan itu kita berinvestasi. Jadi ada purpose-nya gitu ya. Tapi kalau insurance itu unplanned. Kita nggak pernah ngerencanain sakit, kita nggak pernah ngerencanain mobil kita hilang, kita nggak pernah ngerencanain rumah kita kebakaran, ya kan? Itu unplanned, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau orang udah beli asuransi, tapi untuk sesuatu yang plan, itu kesalahannya di situ. Beli asuransi buat pendidikan anak. Gimana ceritanya? Emang kita merencanakan pendidikan anak nggak? Iya dong, kenapa jadi di insurance? Nah itulah yang bikin orang akhirnya ngerasa ketipu. Saya ketipu, uang saya nggak balik. Insurance itu uangnya emang nggak balik. Gitu ya, kalau uangnya mau balik itu investment, bukan insurance itu. Jadi jangan dibolak-balik. Ini topik yang akan aku bahas lumayan nih ya, karena insurance itu kan buat yang nggak kita rencanakan. Kita nggak pernah ngerencanain sakit, kita nggak pernah ngerencanain anak kita nggak pernah ngerencanain kita meninggal saat anak masih kecil. Betul ya? Yang sakit aku pasti yakin semua udah pada paham konsep asuransi kesehatan. Tapi konsep asuransi jiwa nih yang masih banyak belum dibicarakan nih di Indonesia ya. Jadi asuransi jiwa itu adalah kita kontrak dengan perusahaan asuransi misalnya 20 tahun. Dalam 20 tahun kalau suamiku meninggal aku akan dapat uang yang cukup sampai anakku kuliah tanpa aku harus kerja lagi. Tapi kalau dalam 20 tahun gak meninggal uangnya hangus, uangnya gak kembali. Alhamdulillah suamiku panjang umur. Gitu, jadi dilihatnya sebagai proteksi. Atau analogi yang sering aku sampaikan adalah analogi security komplek ya. Jadi aku misalnya dan klaster rumahku ada 6 rumah, kita bayar security komplek. Pak, saya kontrak Bapak 20 tahun, tolong jagain rumah saya. Kalau ada maling tolong dihadang, Bapak saya gaji tiap bulan. Kita gaji dia tiap bulan selama 20 tahun. Setelah 20 tahun gak ada maling sama sekali ternyata. Apa kita minta cashback sama si Bapak security? Pak balikin gaji Bapak, percuma banget saya bayar Bapak tapi nggak ada apa-apa, kan enggak. Perusahaan asuransi juga sama, kita bayar dia tapi kalau dalam 20 tahun nggak ada apa-apa kita nggak minta cashback, kita nggak minta duit kita balik, alhamdulillah udah dijagain. Jadi asuransi jiwa menurutku sangat-sangat penting terutama kalau kamu khawatir banget suami kamu meninggal. Aku tuh khawatir banget loh suamiku meninggal, kayak nanti aku gimana kalau suamiku meninggal. Aku takut banget dengar cerita single mom yang fighting sendirian, berjuang sendirian karena suaminya tiba-tiba meninggal. Nah itu bisa kita minimalisir risikonya dengan asuransi jiwa. Ya ini part terakhir ya. Investasi itu bukan hanya untuk jadi kaya dan investasi itu bukan solusi finansial. Jadi investasi itu sesuai tujuan. Nah ketika kita tadi bicara asuransi itu kan hal-hal yang gak kita rencanakan ya. Kalau ini kita rencanain banget nih, kita harus punya dana darurat, kita harus punya uang sekolah anak. Kita mau umroh keluarga, kita mau punya rumah kedua. Pokoknya kita rencanain yang atas. Sesuai dengan jangka waktunya kita pilih produk yang bawah. Sebenarnya gitu doang. Investasi itu sesederhana itu, gak ribet sebenarnya. Yang ribet itu adalah kita gak mau mulai karena takut. Saya awam. Saya takut uang saya hilang Mbak, saya mau mulai dari mana? Bedakan malas belajar dengan nyaman. Ya kan,
saya nyamannya investasinya tuh di perhiasan aja Mbak. Nyaman atau memang belum pernah belajar yang lain? Gitu ya. Nah jadi zaman sekarang reksadana itu bisa dibeli dari 10.000 aja. Jadi kalaupun sampai belum ada yang pernah investasi di reksadana, coba deh beli kopi aja berapa sih gitu. 10.000 kita coba, tapi kita tahu cara kerjanya gimana, kita tahu bahwa kita berusaha belajar berinvestasi dan pada akhirnya kita bisa coba lagi ke produk-produk yang risikonya lebih tinggi. Sedikit tentang kerugian investasi bodong ya, karena di mana-mana, di kantor apapun, mau di kementerian apapun, dimanapun ada orang ketipu investasi bodong. Pokoknya intinya kalau ada yang di bubble ini itu sudah pasti bodong ya. Kalau misalnya ada orang bilang dijamin cuan udah pasti bodong. Kalau ada orang bilang gak ada risiko udah pasti bodong. Gak ada investasi yang gak ada risiko gitu, dan diingetin juga ke orang tuanya. Jadi diingatkan terus menerus, aku juga ngingetin apalagi orang tua yang mau pensiun ya. Kalau pensiunan PNS itu biasanya begitu pensiun tuh banyak banget terima telepon dari bank, itu antara nawarin investasi yang entah bener atau enggak, atau nawarin pinjaman. Nah itu tolong diingetin ke orang tuanya, jangan sampai udah mau pensiun malah jadi ada utang atau kena investasi bodong. Yang terakhir, same effort, don't have different result. Kalau sekarang ngerasa kehidupan kita gini-gini aja, sekarang kita ngerasa kok nggak ada perubahan dalam hidupku, mungkin usahanya memang perlu diubah. Apalagi yang perlu diubah, apalagi yang perlu aku coba, apalagi yang perlu aku usahakan. Segitu aja dari aku kembalikan sama Mbak Eta. Terima kasih Mbak Anissa Steviani atas pemaparan materi yang sangat insightful dan juga menambah wawasan bagi kita semua ya Mbak ya. Nah Mbak Anissa, tadi kalau saya catat ini berarti generasi sandwich ini membutuhkan perjuangan ya, karena memang tidak mudah dan semuanya itu dimulai dari diri sendiri ya Mbak ya. Dan kami juga sudah mencatat ada 3 key takeaways dari pemaparan Mbak Anissa tadi. Yang pertama adalah harus sadar dan jujur pada diri sendiri atau aware ya. Dan yang kedua, berempati untuk keluarga, tentunya harus mendiskusikan terkait fokus permasalahannya dan jangan berekspektasi kepada orang tua atas sesuatu yang tidak pernah orang tua itu lakukan ya. Kemudian yang ketiga adalah rencanakan dengan baik dengan pengelolaan keuangan dan mengenal diri. Dan yang perlu dicatat di sini bahwa pengaturan keuangan ini tergantung dari masing-masing kebutuhan ya. Jadi tidak ada aturan sakleknya ya Mbak Nisa ya. Oke, itu tadi tricky takeaways-nya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Sobat IPB yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, bagi Sobat yang hadir secara offline, Sobat IPB tinggal angkat tangan saja dengan menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, mungkin kita akan buka sesi untuk sesi yang offline dulu ya Mbak ya, kemudian nanti akan kita buka dengan sesi yang online. Oke, oleh karena itu kami persilahkan Sobat IPB yang ingin bertanya, ya mohon panitia untuk menyerahkan mic-nya dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Terima kasih Mbak Eta, Mbak Anissa, terima kasih presentasinya. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya enggak terkait dengan sandwich generation ya, karena saya puji Tuhan tidak termasuk golongan sandwich generation, tapi saya tertarik untuk tadi di terakhir tadi Mbak ngomong mengenai hati-hati kalau sudah mau pensiun itu suka ada banyak jebakan-jebakan Batman investasi gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan dua Mbak, yang pertama, kalau ingin pensiun gitu ya, katakanlah 5 tahun lagi akan pensiun, terus kemudian kita mendapatkan tawaran fasilitas pinjaman dengan bunga yang sangat murah. Apakah ini menjadi investasi, bisa menjadi sumber investasi yang menguntungkan gitu ya untuk kita. Lalu kemudian yang kedua, untuk mengajarkan supaya anak kita atau keturunan kita tidak menjadi sandwich generation, pilihan investasinya itu yang seperti apa ya Mbak? Apakah investasi di properti, kemudian yang tentunya yang menghasilkan return yang manageable ya, return yang memang bisa digunakan untuk jangka panjang. Apakah investasi berbasis properti atau investasi properti komersial atau portofolio investasi di pasar uang atau pasar modal, yang mana yang kira-kira dapat memberikan return sehingga kemudian anak-anak juga dari sejak dini bisa belajar dan mereka terlepas dari jerat menjadi sandwich generation. Terima kasih Mbak Anissa. Aku mau nanya dulu Bu, berarti pinjamannya asumsinya untuk modal usaha gitu ya? Iya.
Iya, jadi sebenarnya meminjam itu boleh asalkan kita tahu sumber pembayarannya. Jadi kalau meminjam uang saat masih bekerja dan kita sudah tahu masih bisa membayar dari gaji, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah pensiun baru meminjam uang, kita nggak tahu nih bakal bayar uangnya dari mana atau enggak kita kayak, oh ini kayak proyeksi bisnisnya bakalan jalan, bakalan untung sekian, nanti kita bayar dari situ aja, itu aku nggak sarankan. Kenapa? Karena seumur hidup menjadi karyawan, tiba-tiba menjadi pengusaha itu kan butuh adaptasi yang mungkin bukan 1-2 tahun. Jadi kalau memang mau pinjam uang dan membangun bisnis itu dari sekarang saat masih ada penghasilan untuk menutupi pinjamannya itu tadi. Gitu. Jadi jangan mendadak saat pensiun baru minjem uang gitu karena itu banyak sekali apalagi katanya kalau pensiunan guru ya bahkan bank-banknya tuh bikin acara khusus di hotel ngundang guru-guru ini untuk ngasih pinjaman. Jadi mereka udah pensiun makin terjerat utang gitu karena nggak tahu juga kan seumur hidup jadi guru nggak pernah tahu juga gimana caranya usaha tiba-tiba harus usaha gitu karena usaha itu kan jatuh bangunnya awal-awal itu pasti ada ya. Jadi akan sangat ideal kalau sebelum pensiun dimulai dulu usahanya pinjamannya masih dibayarkan dulu dari gaji sambil kita mengelola usahanya. Itu pertanyaan yang pertama, cukup jelas ya Bu ya. Kalau pertanyaan yang kedua untuk anak itu sebenarnya anak-anak zaman sekarang udah bisa sejak lebih awal diajarin untuk investasi. Sepengalamanku anakku umur 10 tahun dia udah ngerti tuh reksadana tuh gimana. Oh ini tuh patungan ya ibu, oh ini tuh uangnya dikumpulin ya, ini tuh diaturin sama orang namanya manajer investasi ya. Dia udah ngerti, jadi tabungannya dia sekarang itu di reksadana pasar uang. Anakku umur 10 tahun uang jajannya cuma 50.000 seminggu. Jadi yang dia tabungin tuh 25.000 seminggu. Tapi bisa beli reksadana pasar uang karena bisa mulai dari 10.000 aja. Nah untuk anak yang lebih besar aku pernah beberapa kali ngobrol dengan anak teman-temanku yang udah usia SMP, udah usia SMA, itu mereka udah ngerti banget kalau misalnya mau belajar investasi saham. Cuman harus disadari bahwa memang dia fluktuatif sekali ya, volatile sekali. Jadi bukan untuk sesuatu yang jangka pendek. Kalau misalnya untuk jangka panjang itu nggak masalah. Sebenarnya yang termudah dari, bukan termudah, yang terurgent dari mengajarkan anak tentang uang itu adalah habitnya. Jadi dari uang jajan yang kamu punya, anakku nih yang uang jajan tadi 50.000 seminggu ini ya, aku bilang sama dia bahwa sebagian boleh dibelanjakan, terserah kamu mau belanjakan berapa, sebagian harus ditabung, terserah kamu mau tabung berapa, dan sebagian untuk charity atau sharing, itu bisa modelnya sedekah, bisa modelnya apapun ke panti asuhan, atau kalau anakku tuh hobinya adalah donasi kucing ya, jadi di Kita Bisa itu banyak banget donasi buat kucing-kucing itu dia suka banget tuh donasi kucing. Jadi intinya setiap kali dia terima uang harus dibagi jadi 3 itu, spending atau belanja, saving dan charity itu tadi. Ketika dia udah terbiasa, uang berapapun dia akan terbiasa juga memperlakukannya dengan cara demikian. Jadi dibentuk habitnya dulu bahwa nggak bisa nih kalau kamu dapat uang lebaran kemarin angpau gitu ya, terus mau dibelanjakan 100% itu nggak boleh karena peruntukan uang bukan seperti itu gitu. Dengan demikian ketika dia merasa uangnya kurang, oh kurang ya karena udah sebagian ditabung, sebagian untuk charity, uang yang sekarang aku pegang ternyata kurang untuk beli sesuatu yang aku mau. Dia akan berpikir oh berarti aku harus menabung, aku harus menunggu lagi untuk dapat uang berikutnya gitu. Jadi kalau untuk anak yang penting adalah habitnya dulu, perkara produk atau produk investasinya disesuaikan dengan tujuannya. Mau beli apa? Oh mau beli rumah, kapan beli rumahnya? 10 tahun lagi misalnya gitu. Oh kalau 10 tahun berarti produk yang cocok apa gitu. Aku sarankan untuk ikut kelas-kelas financial buat anak itu udah banyak banget, dari luar juga ada, dari Indonesia juga ada, supaya belajar produknya lebih detail dan lebih komprehensif gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang perlu kita ajarin sih habitnya dulu aja sih. Kalau habitnya udah oke pasti nanti ke depannya juga oke gitu. Mati kan mic-nya ya, ibunya udah dikasih gift, mas panitia, oh sudah, baik. Terima kasih Mbak Anissa atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Wah, ada 2 orang. Oke, mohon panitia bisa memberikan Mbak yang mic. jilbab coklat dulu deh, tadi ngacungnya duluan. Nah, nanti baru yang belakang yang baju biru ya. Iya, saya Bella. Saya angkatan Gen Z ya. Jadi Gen Z zaman sekarang tuh mau tanyanya untuk soal beli rumah nih Mbak. Soalnya emang selama ini Gen Z itu beda sama tahun-tahun sebelumnya yang menurut saya tuh rumah lebih murah mungkin ya dibanding tahun ini. Jadi cara mengelola untuk pembelian rumah dan umur yang pas untuk pembeli rumah dan sampai kapan itu kita mau minta
solusinya gitu Kak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena dulu juga millennials dibilang gak bisa beli rumah. Waktu aku fresh graduate, ya kan aku millennials ya. Millennials tuh dibilang gak bisa beli rumah juga. Millennials katanya kebanyakan beli kopi, jadi gak bisa beli rumah. Ternyata 10 tahun kemudian anak Gen Z dibilang gak bisa beli rumah juga. Kayak bisa kok gitu. Millennials sudah terbukti pada bisa beli rumah. Nah tapi pertanyaan yang menarik, kenapa? Karena harga rumahnya naik terus. Kenapa? Karena di koleksi sama generasi orang tua kita gitu ya. Generasi orang tua kita atau yang sudah lebih awal yang sekarang udah pensiun itu punya rumahnya tuh biasanya lebih dari satu. Gimana harganya nggak naik gitu kan. Maka beli rumah itu satu sesuai kebutuhan. Sudah ada kebutuhannya atau belum. Mungkin kamu penempatannya bisa keluar pulau. Mungkin kamu jadi nggak tahu mau beli rumah di mana. Karena misalnya dimutasi ke sana sini jadi bingung. Aku mau beli rumah di mana ya, berarti belum ada kebutuhannya. Kecuali kalau misalnya, saya sudah tahu saya akan bekerja di kota ini terus, saya memang akan tinggal di sini, kebutuhannya jadi ada gitu. Tapi kalau masih dipindah-pindah, jangan lupa nabungnya dulu aja. Ini tabungan untuk beli rumah. Setiap bulan aku akan menabung di situ. Misalnya lihat orang-orang kalau nyicil rumah tuh berapa sebulan misalnya 4 juta gitu ya. Aku akan nabung 4 juta dulu aja. Kenapa? Karena kita dibesarkan dengan hari Senin harga naik ya. Seolah-olah tiap hari Senin harga rumah akan naik gitu kan. Enggak. Enggak seserem itu kok. Kenaikan harga rumah itu rata-ratanya cuma 4-5% per tahun. Jadi kalau kamu berinvestasi di tempat yang lebih dari 5% per tahun itu kekejar kenaikan harga rumahnya itu. Yang kedua, harga rumah itu sebenarnya naiknya itu kalau kamu belinya rumah baru. Ya, jadi kalau yang rumah-rumah baru itu kenaikannya tuh emang jauh banget gitu, gede banget. Tapi rumah baru itu kan ada implikasinya ya, risikonya adalah jauh dari kota. Mau ke sini mungkin waduh mau berapa jam di jalan gitu. Nah, pertimbangkan untuk beli rumah second atau tanah-tanah yang memang udah bukan di area-area yang baru dibuka. Gitu, itu mungkin harganya tuh justru malah lebih sama aja mungkin sama di pinggir tapi kan rumahnya baru dari developer, tetangganya tuh seumuran kita loh gitu ya. Padahal emang kenapa juga kalau tetangganya nggak seumuran kita nggak apa-apa juga kok, mungkin lokasinya malah lebih oke gitu. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Kapan beli rumahnya? Orang biasanya abis nikah mau segera beli rumah. Kayaknya udah urutannya, abis nikah beli rumah, balik lagi sesuai kebutuhannya apa enggak. Dan ada juga orang-orang gini, tadi kan kalau orang Indonesia pada umumnya adalah nikah dulu baru beli rumah. Aku mau kasih contoh suamiku beli rumah sebelum menikah. Jadi dia fresh graduate, dia langsung ambil KPR. Habis itu 3 tahun baru ketemu aku, terus kami lanjut bayar KPR-nya. Menurut aku itu adalah keputusan terbaik dia. Kenapa? Karena saat fresh graduate itu sebenarnya godaannya itu cuma diri sendiri aja. Godaan nongkrong sama teman, godaan liburan, atau enggak kalau cowok-cowok tuh ya beli motor, beli kamera, ya kan dia beli rumah. Jadi orang lain kayak belum tahu susahnya bayar KPR, dia udah stres kayak nggak bisa ada KPR gitu ya. Nah tapi itu baik, kenapa? Karena ketika kita nikah lalu beli rumah, apalagi berencana punya anak, berdarah-darahnya udah ada anak. Aku lihat teman-temanku yang setelah menikah baru beli rumah, ngos-ngosan banget udah ada bayi, terus masih bayar cicilan KPR tahun-tahun awal tuh kan berat banget ya. Nah itu yang bikin menurut aku kalau memang sekarang ada uangnya dan pengen beli rumah segera, sudah tahu merasa ada kebutuhannya beli dulu aja. Gak usah khawatir gini, dulu orang tua aku bilang jangan beli rumah dulu kalau belum nikah nanti gak jadi harta gono gini gitu kan. Chaos banget ya udah mikir ini harta gono gini. Padahal ternyata setelah aku belajar tentang kepemilikan harta, kalau memang pada saat pembayaran KPR kita menikah ya tetap harta gono gini kok gitu. Dan itu kan pembicaraan yang kayak pas nikah udah ngomongin cerai gitu ya. Pembicaraan yang penting betul, tapi sebenarnya tidak perlu sesuatu yang dikhawatirkan gitu. Nggak apa-apa kita jalanin aja. Itu akan sangat lebih baik beli rumah sebelum menikah kalau memang kebutuhannya sudah ada. Gitu. Kalau beli rumahnya bisa cash, lebih bagus lagi ya. Karena KPR itu 20 tahun lama banget ya. Bisa kok bisa. Sudah cukup jelas? Ya terima kasih. Oke menarik banget ya Mbak Anissa. Jadi lagi-lagi ini masalah kebutuhan ya. Betul. Jadi seberapa butuh kita kan siapa tahu kan kita banyak pegawai Bank Indonesia nih Mbak yang memang sudah bisa diberikan pinjaman gitu ya untuk membeli rumah. Tapi seringkali kan kita mau dapat pinjaman nih beli tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu Karena ya. maintenance-nya mahal banget kalau nggak ditinggalin. Oke jadi note itu maintenance juga perlu kita Iya. pertimbangkan. Sebenarnya ya, aku Mbak nggak ya? ngerti kalau Bank Indonesia ada mutasi nggak ya?
Ada dong, Nah, rutin ya. ketika Iya. kita dimutasi, rumahnya jadi tidak ditinggali, iya betul bisa dikontrakan, tapi mencari pengontrak juga tidak semudah itu. Dan ketika nggak ada orang yang menyewa rumah kita gitu ya, rumah kita tidak tersewa, maintenance-nya tuh tetap jalan, rumahnya malah jadi rusak karena tidak ditinggali. Nah biaya-biaya itu yang keluar kan sayang banget, mendingan uangnya ditabungin dulu aja, kalau memang belum ada kebutuhannya maka jangan beli rumah dulu. Oke, jadi jangan FOMO ya, lihat teman-teman udah pada beli Bener. rumah tapi lihat ke diri sendiri dulu. Iya. Oke. Mas Oke, yang tadi ya, iya. ada lagi, tadi masnya yang baju biru ya tadi ada yang ngaco nggak sih belakang mbak baju coklat? Sepertinya Nggak jadi, ya. sudah terjawab, pertanyaan sama. Nah mas baju biru nih. Silakan Mas, boleh berdiri dan perkenalkan. Ya. Terima kasih, nama saya Danan Jaya dari Dekom. Mohon maaf saya mungkin baru hadir, jadi mungkin sebenarnya ini udah dijelaskan pertanyaan saya, tapi saya belum mendengarnya gitu. Jadi pertanyaan saya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Financial Planning for Sandwich Generation. Mungkin banyak ya dari kami ya, mungkin dari di sini yang benar-benar berada di Sandwich Generation. Artinya kita selain menghidupi diri kita sendiri yang ada di tengah-tengah, juga harus menghidupi mungkin orang tua kita gitu, sekaligus juga harus menghidupi generasi di bawah kita, misalnya adik-adik atau keponakan lah. Nah, dengan uang yang terbatas tentunya untuk menghidupi ketiga generasi tersebut ya Mbak, itu juga akan sulit gitu, sehingga mungkin perlu ada pendapatan tambahan lain yang harus kita lakukan gitu. Nah kira-kira apa ya kira-kira, karena kita juga terbatas waktu ya, karena 9 to 5 gitu pekerjaannya, dan udah tidak ada WFH lagi ya, kira-kira pendapatan atau pekerjaan atau pendapatan sampingan apa lagi sih Mbak yang masih visible untuk kita jalankan gitu. Terima kasih. Iya ini pertanyaan yang menarik banget karena risiko jadi sandwich generation itu tanggungannya banyak, penghasilannya juga harus lebih banyak ya. Ketika kita sudah menyadari bahwa yang kita butuhkan adalah penghasilan yang lebih banyak, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana. Dari mana ini akan sangat berbeda bagi setiap orang. Jadi aku sendiri tuh tipe yang pro banget sama hustling culture ya. Kalau anak-anak Gen Z kan kayak nggak bisa work life balance dong, masa kerja terus, masa cari uang terus gitu ya. Kalau aku justru mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, mumpung masih banyak waktunya, meskipun kerja 9 to 5 tuh masih banyak banget waktu-waktu yang bisa kita usahakan untuk nyari uang tambahan tuh kenapa enggak gitu. Jadi dari dulu tuh aku nggak pernah bekerja di satu pekerjaan aja. Jadi aku punya sampai terakhir aku resign di tahun 2020 ya pandemi itu ya, itu tuh aku tuh punya 3 pekerjaan. Jadi aku hanya melepas karyawan tetapku aja. Aku sudah jadi financial planner dan aku juga jadi penulis karena aku basicnya jurnalistik ya. Aku menulis lepas di website-website orang, di website-website company gitu. Jadi memang selalu punya pekerjaan lebih dari satu. Nah tapi dimulainya itu tetap harus dari yang kita suka. Kenapa? Karena kalau nggak suka kerja lebih dari satu tuh capeknya tuh luar biasa. Kerja yang disuka aja tetap capek loh, apalagi kalau kerja yang nggak disuka gitu. Jadi pertama dibuat ini ya kayak matrix gitu aku dulu ya. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka. Apa yang kamu tidak bisa, apa yang kamu tidak suka. Yang tidak bisa dan tidak suka ini bisa diusahakan kalau ternyata make sense. Kalau paling gampangnya kan adalah ngerjain hal yang kita bisa dan kita suka gitu ya. Sukanya masak, kemarin aku sempat lihat orang di Twitter dia kerja 9 to 5 juga, abis itu dia suka masak dan ternyata teman-teman kantornya suka masak. Abis itu dia jadi masakin makan siang buat teman-teman kantornya, jadi catering makan siang. Abis itu ternyata laku banget dan dia akhirnya buka PO untuk kantor-kantor di sekitarnya juga. Itu kan penghasilan tambahan juga ya, dia masak sepulang kantor karena dia suka masak. Apakah kalau tidak suka masak lantas tidak bisa melakukan itu? Bisa, asalkan mau aja gitu. Jadi perkaranya tuh bukan bisa nggak bisa tapi mau nggak melakukannya. Karena zaman sekarang tuh sebenarnya potensi menambah penghasilan tuh banyak banget loh. Jadi ini aja afiliator ya kan, di TikTok tuh ada link affiliate-nya atau enggak suka share link affiliate Shopee. Itu gede banget loh dapatnya kalau memang rutin gitu kita lakukan. Jadi dicoba dulu nih kira-kira aku sukanya apa, aku sukanya main sosmed, kira-kira dapat uang dari sosmed apa ya, dari mana ya, potensinya apa aja ya.
oh aku sukanya nulis sih sebenarnya karena dulu pengen kuliah komunikasi tapi nggak kesampaian gitu. Di mana ya aku bisa belajar nulis, ikut kelas nulis dulu, jadi investasi leher ke atas dulu, abis itu baru jadi punya kerjaan sampingan menulis. Menulis itu benar-benar kerja sampingan yang nggak terduga loh. Jadi ada teman aku yang sampai sekarang kerjaannya nulis menu-menu di restoran yang jadi pakai bahasa Inggris. Atau kan yang aneh-aneh itu adalah satu pekerjaan sendiri. Atau misalnya tadi tuh jualan makanan juga bisa. Atau jadi coach, zaman sekarang banyak banget ya teman-temanku termasuk suamiku juga ikut pelatihan coaching. Terus pulang kantor itu dia bisa jadi business coach misalnya karena dia suka banget ngobrol sama orang lain. Atau temanku lagi ada, dia awalnya jualan puding ya, jadi bisnis utamanya adalah berjualan puding. Kemudian dia jadi lihat, oh jualan puding ini ternyata nggak ada nih cetakan-cetakan puding yang dia mau. Dia bikinlah cetakannya, custom. Dia jadi jualan cetakan puding. Ya, jadi dia sudah jual puding, sudah jual cetakan puding, sudah ada 2. Kemudian banyak orang yang nanya sama dia, Mbak kalau mau belajar puding sama Mbak bisa nggak sih? Dia buka kelas. Akhirnya dia punya e-course gitu, jualan kelas online dan jualan kelas offline. Dari jualan puding sekarang kata dia penghasilan dia paling besar justru dari jualan kelas. Ya kan, jualan kelas tuh enak banget soalnya kita tinggal ngomong 1 kali, record, dijual kelasnya terus-terusan dapat passive income. Jadi dimulai dari apa yang kita bisa dulu gitu, kadang-kadang kita stuck ya ngapain lagi ya. Mungkin harus berusaha lebih open minded. Kalau ngomongin open minded kan orang tuh kayak child free, apalah kayak pemikiran-pemikiran yang progresif ya. Padahal open minded itu sesederhana terbuka dulu sama semua kesempatan. Orang lain dapat uang dari mana sih? Oh dari sini, hati-hati aja investasi bodong ya. Karena gini nih, MLM atau asuransi, zaman dulu tuh di negatif banget loh kalau orang ikut MLM, padahal ternyata banyak banget loh orang yang beneran jadi kaya gitu kan dari MLM, jualan madu segala macam. Atau jadi agen asuransi dulu juga gitu kan, ih agen asuransi apaan sih, kayaknya tuh nggak edukatif, kayaknya tuh jualnya tuh dengan cara yang nggak enak gitu ya, nipu atau apa. Padahal sekarang agen asuransiku ya ampun, dia resign dari Disney, sebelumnya dia kerja di Disney, full time jadi agen asuransi dan sekarang kerjanya adalah dari kota ke kota ini maraton. Tokyo Marathon, New York Marathon, karena memang dia nggak merasa asuransi ini sebagai industri yang buruk, kemudian dia serius di sana dan jadinya jadi penghasilan tambahan. Jadi bisa berupa apa aja, apalagi dimudahkan dengan digitalisasi, jadi kita juga bisa jualannya secara online gitu, nggak mesti jualan langsung lagi secara offline. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa. Nah, kalau boleh share sedikit nih Mbak, di Bank Indonesia ini juga ternyata kita senantiasa diwadahi untuk mencari potensi lain dari diri kita ya. Seperti lomba tahunan kayak ada lomba MC, menari, menyanyi, nah itu ini Mbak itu bagus banget loh MC-nya kan bisa jadi penghasilan tambahan ya Mbak ya, kalau di weekend ya. Iya betul. Kalau ditekuni ya gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi itu mendalami yang kita suka ya. Betul. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, dari belakang ya. Dari berkenalan diri dan bertanya. Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Sevi. Perkenalkan nama saya Reisha dari DPPK. Terkait dengan sandwich generation ini kan hangat di kuping ya satu istilah, tapi ada juga istilah yang disebut frugal living. Nah, mau tanya pendapat Mbak terkait terms mengenai si frugal living itu dan bagaimana sih pandangan Mbak bagaimana menjaga keseimbangan antara frugal living dan juga menjaga kesehatan bukan hanya jasmani tapi juga rohani juga. Terima kasih. Iya, pertanyaannya menarik banget karena menurut aku frugal living itu sebenarnya pilihan hidup aja ya. Ada orang-orang yang memang memilih untuk hidup dengan seminimal-minimalnya, dengan biaya hidup yang serendah-rendahnya supaya punya selisih penghasilan yang ditabungkan sebesar-besarnya. Poinnya kan gitu ya. Tapi menurutku kalau memang kamu merasa tidak cocok dengan pola hidup seperti itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena frugal living ini risikonya tuh cukup banyak, bukan risiko sih. Implikasinya tuh banyak gitu ya. Kamu misalnya nggak mau beli buah kalau nggak diskon, itu kan menurutku kayak aduh ini itu kayak mepet ke pelit nggak ya gitu ya. Atau sepatu anak kalau rusak nggak beli baru deh kita jahit aja, itu kayak sedikit tidak tega gitu ya kalau aku. Jadi kalau aku sih hidup itu sesuai kemampuan aja. Jadi kalau aku selalu megang prinsip hidup tuh 50-50. 50% kita maksimalkan hari ini, tapi jangan lupa kita juga punya 50% untuk masa depan gitu. Jadi hidup itu nggak mesti selamanya untuk masa depan.
ya, anak kita tuh nggak tumbuh 2 kali, tapi kitanya juga nggak muda 2 kali gitu kan. Kadang-kadang kita bilang kita harus nabung sebanyak-banyaknya buat masa depan anak lah. Anak juga sekarang harus ditemenin kok gitu. Anak juga sekarang butuh waktu kita kok. Kita juga sekarang bisa kok punya quality time yang banyak sama anak dan mungkin kurang lebih itu butuh uang gitu. Jadi kalau mau frugal living dan memang merasa mampu, merasa itu cocok dengan kehidupan kita, nggak apa-apa banget. Pasti itu akan bisa bikin kita punya tabungan yang lebih banyak, pensiun juga mungkin lebih tenang. Tapi kalau kayak aku tuh bukan tipe yang bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ya, karena kenapa harus sakit, aku maunya bersenang-senang dahulu dan bersenang-senang kemudian gitu kan. Tapi tentunya karena uangnya terbatas ya pada akhirnya semuanya kita beri batasan gitu, batasan untuk hari ini berapa, batasan untuk masa depan berapa, kita habiskan untuk lifestyle hari ini di berapa supaya masih ada sisanya untuk diinvestasikan ke masa depan gitu kurang lebih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kita jangan lupa untuk live at the moment juga ya. Jangan sampai kita overthinking masa depan tapi sampai menyengsarakan diri sendiri gitu. Iya, Ya, apalagi saking kalau yang sampai kerja iritnya. mati-matian ya, terus Iya. lupa sama masa kini. Iya, oke. Nah, Mbak kita boleh berpindah sedikit ke Boleh, online boleh. ya, pertanyaan online karena sudah ada beberapa pertanyaan online. Ini dari Mas Ahmad Fauzi dari UIN Khas Jember. Pertanyaannya, bagaimana dengan perencanaan dan solusi nih? Kita kan sebagai mahasiswa yang juga perantau, kadang berpikir memang uang saku kita, tanggung jawab orang tua, akan tetapi kita yang meminta uang ketika uang habis atau pengen sesuatu kita itu merasa sungkan. Karena kita melihat orang tua kadang mengeluh terkait keuangan keluarga meskipun orang tua berpesan kalau uangnya habis segera bilang dan lain-lain. Nah solusinya menurut kakak ini bagaimana? Ini ada suara dari mahasiswa nih kak. Ya Genbi ya namanya. Iya Genbi, Iya. generasi Aku dari Bank pernah Indonesia. isi juga acara Genbi. Iya jadi sebenarnya mahasiswa itu adalah anak-anak yang tanggung ya. Dibilang anak-anak bukan tapi dibilang dewasa juga masih ada tanggung jawab pendidikan. Nah aku nih waktu mahasiswa, aku cerita dikit ya. Waktu mahasiswa tuh mau aku tuh banyak banget dan itu pasti nggak bisa dipenuhi sama orang tua aku ya. Karena maunya anak remaja kan biasanya suka agak tidak tahu diri gitu ya. Pengen ini pengen itu segala macam nggak ngerti sama kemampuan orang tua. Nah menurut aku mahasiswa apalagi zaman sekarang itu sangat-sangat mungkin loh menyadari bahwa kamu adalah sudah cukup dewasa untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Termasuk teman-teman di sini yang adanya masih kuliah sangat-sangat bisa loh mereka menghasilkan uang. Mereka bisa jadi asisten dosen, mereka bisa jadi guru les, mereka bisa jualan online, mereka bisa jadi ini host live ya di TikTok atau di Shopee itu banyak banget yang sebenarnya mahasiswa mereka menghasilkan uang dari situ. Supaya kalau ada kurang-kurang atau apa itu nggak memberatkan orang tua. Aku itu kan kuliah 2005 ya, 2005 itu baru ada awal-awal internet. Di kampus aja tuh kayak baru ada wifi gitu. Nah itu aja tuh aku udah jualan online waktu itu. Jadi aku jualan di Multiply namanya, jadi lewat blog dan memang rame gitu karena baru awal-awal orang baru ngerti tuh oh bisa ya jual beli online, oh bisa ya padahal lewat SMS doang kok percaya ya mereka beli sama aku. Bahkan aku sudah just tip waktu itu karena aku tinggal di Bandung dan banyak banget ya di Bandung tuh toko-toko yang jualan baju-baju lucu-lucu dan gak ada di daerah itu aku just tip. Jadi aku upload ke Facebook, abis itu orang mau titip apa celana, baju gitu-gitu itu aku just tipin. Jadi sangat-sangat mungkin aku aja yang kuliah tahun 2005 bisa loh just tip dan jualan online di Facebook dan di Multiply waktu itu. Kamu juga sekarang pasti bisa, cuman ya mungkin belum ketemu aja apa yang mau kamu lakukan untuk usaha menambah penghasilan gitu. Open minded dulu aja atau sesederhana ini. Jadi fotografer biasanya, fotografer wisuda, fotografer wedding atau jadi MC ada juga ya. Banyak banget potensi-potensi menghasilkan uang bagi mahasiswa gitu. Dan jangan suka gini, beralasannya adalah tapi tugasnya banyak. Jadi mahasiswa tugasnya emang banyak banget ya kan. Di mana-mana mau kuliah dimanapun emang kayak gitu. Bisa-bisanya kamu aja ngebagi tugas biar kuliahnya nggak keteteran. Tapi pasti bisa sih kalau menurut aku karena aku aja dulu bisa. Jadi sebenarnya banyak banget peluang yang bisa dieksplor ya. Iya betul. Apalagi di bangku kuliah itu banyak banget event-event yang bisa kita sumbangsih kan. Oke, next question dari Fania Genbi Sulawesi Selatan nih Mbak. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Kak Anissa mengenai penggunaan pay letter yang digunakan oleh anak muda sekarang tetapi justru memberikan manfaat seperti potongan diskon yang malah membuat barang yang dibeli menjadi lebih murah. Nih kayaknya kicauan kita semua ya Mbak. Iya, kalau nggak diskon beli nggak gitu. Kalau nggak diskon nggak beli mungkin ternyata emang nggak butuh ya kan. Jadi beli itu bukan karena diskon, beli itu karena butuh, itu yang pertama. Tapi kalau memang butuh dan kebetulan diskon kalau pakai pay letter menurut aku nggak apa-apa kalau mau beli tapi langsung dibayar.
Jadi kalau aku sampai sekarang kartu kreditku itu ya ada satu rekening yang nggak aku pakai, jadi si rekeningnya tuh nggak ada ATM-nya, aku nggak bawa ATM-nya, terus nggak ada aplikasi internet banking, nggak ada aplikasi mobile bankingnya juga, jadi hanya bisa akses lewat internet banking, itu sebagai pool kartu kredit. Jadi kayak di mall kan suka promo ya, oh promo kartu kredit kalau buy one get one lah, atau enggak makan bertiga bayar berdua gitu kan, bayar pakai kartu kredit tapi langsung transfer ke rekeningnya gitu. Jadi di akhir bulan pada saat mau bayar kartu kredit udah ada uangnya. Jadi konsepnya adalah kalau kita mau memanfaatkan benefit-benefit dari pembayaran ini ya, istilahnya itu pembayaran ya, padahal utang ya, itu adalah langsung dibayar aja. Kalau kamu nggak bisa bayar pada saat itu, misalnya kamu mau beli pakai paylater karena diskon, terus kamu nggak bisa bayar, tandanya kamu nggak punya uangnya dan jangan beli. Meskipun itu diskon gitu. Jadi poinnya adalah punya uangnya apa enggak, sesuai dengan kemampuanmu apa enggak, bukan diskonnya atau bukan alat pembayarannya. Oke, jadi pentingnya ini mengetahui kemampuan membayar ya Mbak Anissa. Benar. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Nasef dari peserta umum? Izin bertanya Mbak Anissa mengenai dana darurat yang belum tersedia, strategi apa yang dapat dilakukan agar dana darurat segera terkumpul karena apabila perlahan-lahan kadang terpakai kembali sehingga tidak terkumpul. Kemudian untuk dana darurat apakah lebih disarankan untuk disimpan cash ataukah dalam bentuk logam mulia atau reksadana? Ini pertanyaan kita semua juga ya, karena biasanya kalau orang habis dengerin aku ngomong gini kayak susah banget nggak jadi aja gitu ya. Kayaknya ribet banget udah mendingan nggak usah aja. Tapi aku sudah financial planning dari 2013, jadi ini tahun ke-11 ku financial planning dan dana darurat yang tadi di-mention itu aku punya 9 kali pengeluaran bulanan itu di tahun ke-6. Jadi bukan tiba-tiba 1 tahun langsung lancar, 1 tahun langsung punya dana darurat, itu enggak sama sekali. Apalagi dana darurat adalah dana-dana yang kita tuh selalu bilang, ih apes banget gue bulan ini, apes banget harus ganti ban gitu kan. Apes banget harus ini, apes banget harus itu. Ada aja terus keapesan-keapesan itu, jadi nggak kekumpul-kekumpul uangnya gitu kan, nggak apa-apa. Asalkan kita pelan-pelan aja nih, oh baru kekumpul 1 kali, kepake semuanya, nggak apa-apa, kita kumpulin lagi dari nol. Kepake lagi, nggak apa-apa, kita kumpulin lagi dari nol gitu. Konsepnya adalah pada saat ada kondisi darurat, alhamdulillah ada dana daruratnya meskipun itu sampai habis banget gitu. Jadi jangan sampai kepake lagi, jadinya kayak nggak rela gitu ya dana daruratnya kepake lagi. Justru alhamdulillah saat kita punya kebutuhan darurat, dana daruratnya sudah ada gitu. Jadi memang pelan-pelan dan itu pun terkumpul dalam 6 tahun itu ya. Karena penghasilannya udah jauh lebih naik juga, jadi mengumpulkannya jadi jauh lebih cepat juga. Sabar jadinya ya, kuncinya itu gitu. Nggak mesti terburu-buru, nggak mesti 1 kali gajian langsung lancar, mungkin 2-3 kali masih bolong, masih nyerah sama diri sendiri kayak nyerah deh, tahu gitu kan gimana. Nggak apa-apa, coba lagi aja. Disimpannya di mana? Kalau baru punya 1 kali simpannya di tabungan aja. Kenapa? Karena kalau taruh di emas nih, mana lagi apes-apes mulu ya kan. Baru beli emas kejual lagi, baru beli emas kejual lagi. Sayang banget karena harga beli emas dan harga jual emas itu kan ada spreadnya ya, ada perbedaan harganya. Emas itu adalah sesuatu yang kita beli seketika langsung harganya turun ya, sedetik kemudian harganya turun karena harga beli dan harga jualnya berbeda gitu. Makanya jangan ditaruh di emas, kecuali kalau emang udah punya 6 kali pengeluaran bulanan. Yang 3 kalinya saya taruhnya emas aja deh, kayaknya nggak bakalan kepake juga. Yang 3 kalinya saya taruh di tabungan, misalnya yang 2 kalinya saya taruh di deposito, itu boleh gitu nggak masalah. Tapi ketika masih mengumpulkan taruhnya di tabungan aja, dan aku selalu sarankan rekening terpisah aja. Banyak orang yang nggak mau misah-misahin rekening, katanya ngapain nyumbang biaya admin sama bank. Dijamin nggak kalau kamu gabungin rekeningnya keuangan kamu akan lebih rapi? Waktu sebelum ada bank digital yang bisa bagi-bagi poket ya, aku punya 7 rekening dan ya udah nggak apa-apa bayar aja biaya bulanannya, tapi semuanya rapi. Rekening A untuk apa, B untuk apa, segala macam untuk apa. Nah zaman sekarang karena udah ada bank yang bisa ngebagi-bagi sesuai poket-poketnya masing-masing, itu jadi jauh lebih mudah dan jadi berkurang. Meskipun tetap sih aku masih pakai sekitar 3 rekening gitu, termasuk bank yang bisa dibagi-bagi poketnya itu tadi. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah habis. Untuk pertanyaan offline, apakah ada Sobat IPB yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tadi ada 1 orang yang duduk. Ya, silahkan Mbak. Boleh mic-nya panitia untuk diserahkan ke depan. Baik, makasih ya. Enggak usah. Ya, saya Cynthia dari DPS, izin tanya ya Mbak. Tadi sempat dengar juga ada pembahasan tentang self reward sama self healing ya gitu. Kalau boleh tahu ini dana yang perlu kita siapkan gitu sebagai Gen Z, terus juga sebagai sandwich generation itu
untuk self reward itu kiranya berapa gitu Mbak? Ada acuan presentasinya gak gitu? Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, aku termasuk yang gak percaya self reward. Jadi reward apakah untuk diriku sendiri, apakah untuk bekerja, kan emang orang dewasa harus bekerja gitu ya. Reward apa, reward sebagai ibu kayaknya emang kewajibanku deh gitu. Jadi aku nggak menerapkan ada budget self reward untuk diriku sendiri, tapi aku memang punya budget belanja setiap bulan. Jadi setiap bulan kita budgetin aja nih dari semua pos-pos yang kita punya, kayaknya paling masuk akal untukku untuk belanja tiap bulan tuh sekian. Kalau uangnya udah habis ya nggak boleh belanja lagi, itu kan. Yang berat adalah saat uangnya habis ada diskon, jadi nggak bisa beli gitu ya. Nggak apa-apa, kita hidup di negara yang mepet kapitalisme ya. Kan selalu ada barang-barang baru dan dijual tiap bulannya. Jadi kalau kamu ketinggalan beli sepatu hari ini, belum tentu 3 bulan lagi kamu nggak pengen sepatu lain. Pasti ada lagi sepatu yang kamu inginkan gitu. Atau mungkin ada lagi tas yang kamu inginkan. Jadi nggak usah takut kehilangan kesempatan gitu. Pakai budget belanja aja kalau aku. Dan satu lagi, kalau ada uang tambahan lain, misalnya udah nih masuk semuanya, semua pos, uang sekolah anak, uang pensiun, ketabung semuanya masih ada sisa. Ya kadang-kadang ternyata karena bulan itu ada THR atau enggak ada bonus, ada insentif apa, ini ada kelebihan uang buat apa. Aku punya satu tabungan, aku kasih nama Posiolo namanya. Ya itu sisa-sisa uang aja sih yang kayak, karena ada nih momen-momen kita tuh nggak pengen belanja ya kan. Nggak pengen beli apa-apa bulan ini, tapi bulan depannya tiba-tiba wah pengen belanja banyak banget gitu ya. Ada momen-momen kayak gitu, terutama kalau lagi capek banget, lagi apa banget, mungkin implikasinya jadi tadi ya pengen belanja. Tapi aku masukin ke pos tabungan YOLO ini buat apa? Buat kalau tiba-tiba pengen me time ya, atau enggak ada yang ngajak liburan, oh ada tiket promo kemana, nah itu aku pakai dari situ. Jadi tabungan iseng aja sih gitu, aku mulai dan akhirnya dipakai buat liburan-liburan sama temen atau pergi kemana atau misalnya tiba-tiba pengen beli iPad baru kan suka ada kayak gitu-gitu ya, itu udah ada tabungannya gitu. Lebih enak ketika kita punya satu pos YOLO gitu untuk kita hidup di hari ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Anissa, semoga cukup menjawab ya Mbak. Apakah ada Sobat IPB yang ingin bertanya lagi? Oke, nah ini masih tersisa beberapa menit ya. Kalau boleh saya ingin bertanya, boleh ya Mbak ya? Boleh Oke. banget dong. Jadi Mbak ini kan menurut Mbak Anissa nih, kan misalnya tadi kan ada manajemen utang ya. Menurut Mbak Anissa sendiri berapa sih porsi yang sehat gitu ya antara utang dengan kekayaan? Itu sebenarnya porsi idealnya berapa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak? Dengan kekayaan ya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya porsi utang dengan kekayaan akan sangat tergantung kapan kamu ngambil utangnya. Kalau kamu baru ambil utang KPR, otomatis pasti gede banget utang kamu dibandingin sama kekayaan kamu gitu. Dan kalau KPR-nya udah mepet-mepet gitu di akhir, mungkin porsi kekayaannya akan lebih besar daripada utang kamu. Sebenarnya berapa sih yang ideal? Nggak ada yang ideal ya, kalau utang versus kekayaan ya sebisa mungkin nggak ada utangnya. Sebisa mungkin udah capek-capek kerja, asetnya dong yang lebih gede gitu dibandingkan sama utangnya. Tapi kalau dibandingkannya utang versus penghasilan itu tadi dia 30%. Sebenarnya secara teori financial planning boleh 30% dari penghasilan kamu tuh boleh dipakai buat utang. Maksudnya utang buat apa aja tuh boleh. Mau kamu utang beli mobil, mau segala macam, yang penting totalnya 30%. Nah tapi kalau aku pribadi nggak menyarankan untuk selalu punya utang. Kenapa? Karena hidup lebih tenang banget kok kalau nggak ada utang gitu. Meskipun ada yang bilang, tapi saya kalau nggak ada utang nggak semangat kerja. Nah itu justru pasti ada underlying issue yang lain. Kenapa kamu disemangati kerjanya harus lewat utang? Apakah ada masalah lain? Apakah ada masalah mental issue atau apa, mungkin perlu ke psikolog atau perlu ke psikiater ya. Karena menurut aku orang-orang yang normal akan termotivasi bekerja karena mereka tahu nih risiko menjadi orang dewasa adalah bekerja untuk menghidupi kita, bukan untuk bayar utang gitu. Oke, notot Mbak. Jadi kalau bisa jangan utang gitu ya. Karena Bener, aku sih memberatkan gak diri pernah sendiri. utang ya. Iya, Oke. karena tenang banget loh hidup gak ada utang itu. Oke. Nah pertanyaan kedua nih Mbak, kan untuk mungkin banyak yang menonton ini kan mungkin banyak anak muda yang belum menikah gitu ya. Nah menurut Mbak Anissa nih seberapa penting sih anak muda zaman sekarang terutama yang belum menikah itu memiliki asuransi jiwa? Karena kan kita juga belum tahu mewariskannya kepada siapa ya. Dan yang kedua asuransi kesehatan itu sebenarnya urgensinya tuh kapan sih Mbak? Karena kan sekarang kan banyak yang perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan asuransi kesehatan dan juga mungkin ada yang ngerasa aku masih sehat kok, pastilah bisa lah untuk menjaga kesehatan diri sendiri gitu.
Asuransi jiwa itu dibeli kalau kita punya tanggungan. Jadi kalau misalnya suami istrinya nggak kerja, kalau dia meninggal istri nggak tahu mau cari uang dari mana, itu perlu asuransi jiwa suaminya. Atau kamu tulang punggung keluarga, orang tua kamu bergantung sama kamu, adik kamu bergantung sama kamu perlu asuransi jiwa untuk dirimu sendiri. Kasarnya kalau orang ini meninggal, adakah risiko finansial yang muncul? Gitu ya, tapi kalau dibalik belum tentu. Misalnya suami istri bekerja, perlu nggak beli asuransi jiwa buat istrinya juga? Belum tentu. Belum tentu misalnya ketika si istri meninggal ada risiko keuangan yang muncul karena ternyata selama ini anak-anak dibiayai full dari gaji suaminya. Gitu. Pokoknya kalau jadi ada orang yang susah hidupnya gara-gara kamu meninggal, kamu perlu asuransi jiwa. Gitu ya. Dan asuransi jiwa itu sebenarnya nggak mahal loh. Jadi orang tuh mikirnya kayak aduh butuh berapa ya buat bayar asuransi jiwa. Karena ada kampanye inklusi keuangan menurut aku tuh sangat-sangat bantu. Dari investasi bisa 10.000 sampai beli asuransi jiwa tuh ada yang cuman 100-200 ribu setahun. Ya setahun terus pas misalnya meninggal itu dapat uangnya tuh 250 juta, 500 juta gitu. Emang gak banyak sih tapi bisa untuk melanjutkan hidup sementara. Berbeda dengan asuransi jiwa yang memang murni dari perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang memang udah besar gitu ya. Misalnya kalau umurnya 30 tahun bayar asuransi jiwa 400-500 ribu sebulan itu bisa dapat uang pertanggungan itu sampai 1,5 miliar. Kasarnya itu anak sampai kuliah tuh udah kebiayai gitu ya sekolahnya. Jadi kebutuhan asuransi jiwa itu dilihat dari berapa tanggungan kita. Apakah ada orang-orang yang jadi susah hidupnya kalau kita nggak ada. Itu. Yang kedua tentang asuransi kesehatan. Nah asuransi kesehatan ini kalau masih di cover sama kantor nanti jelang pensiun, 5 atau 10 tahun jelang pensiun mulai deh belanja atau lihat-lihat window shopping asuransi kesehatan. Kenapa? Karena kalau sekarang enak banget misalnya ya semuanya di cover sama kantor, ke rumah sakit tuh kita kayak tutup mata aja nggak pernah ngerasa kayak ada beban harus masuk ke rumah sakit. Tapi kalau kita belinya mepet pas pensiun itu harganya pasti mahal. Karena asuransi kesehatan itu makin kita tua makin mahal harganya. Jadi asuransi kesehatan adalah sesuatu yang kita beli saat muda dan saat sehat. Ketika udah ada sakit itu bisa mahal banget. Ketika udah tua itu bisa mahal banget. Sakit ini termasuk sakit mental ya. Karena juga kalau udah pernah ke psikiater itu harus sembuh dulu selama 3 tahun baru bisa ngajuin asuransi kesehatan atau asuransi jiwa gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kalau memang udah sakit jadi susah beli asuransinya gitu. Makanya dibeli duluan. Tapi sebenarnya kalau asuransi kesehatan itu kita sangat-sangat terbantu sama BPJS ya. Dengan segala plus minus dan pro kontranya. BPJS itu tetap asuransi kesehatan terbaik dan termurah yang kita punya di Indonesia karena orang belum bayar aja tiba-tiba daftar tiba-tiba operasi itu mungkin gitu ya kalau asuransi kesehatan biasa kan nggak bisa. Jadi kalau ternyata saya belum mampu bayar asuransi kesehatan tapi kayaknya perlu ya udah kita ada backup BPJS kesehatan gitu untuk sementara. Gitu. Oke noted banget nih Mbak Anissa, terima kasih banyak ya Mbak Anissa atas pemaparan dan pemaparan materi dan juga insight-insight dari Q&A yang barusan. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah secara antusias menjawab dan juga bertanya ya Mbak Anissa ya. Dan bagi rekan-rekan yang memang masih ada pertanyaan boleh ya Mbak ya kalau nantinya bertanya melalui media sosial Mbak Anissa mungkin boleh disebutkan Instagramnya mungkin banyak yang akan follow gitu ya. Instagramku Anissa ST double N ya @Anissa ST. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Dan semoga dengan memfollow itu juga bisa memberikan insight-insight baru ya. Karena kan saya lihat di Instagram Mbak Anissa banyak sekali nih konten-konten yang mengedukasi. Oke, Mbak boleh nih sebelum kita menutup sesi kali ini boleh closing statementnya untuk merimain kembali kepada Sobat IPB gitu ya. Terkait dengan financial planning. Closing statementnya adalah dicoba dulu aja karena kadang-kadang overwhelm ya ini lama banget mana ngomongnya 1 jam harus mulai dari mana sih. Mulainya itu bisa dari satu step kecil misalnya sore ini jadi lebih mindful jajan gak ya gitu selama ini jajan sore berapa ya budgetnya. Atau misalnya malam ini mau coba mulai nyatet keuangan kita sebenarnya banyak bocornya di mana apakah selama ini kita hidup sesuai kemampuan apa enggak. Atau yang udah nikah mungkin mau duduk sama suaminya sama istrinya mulai ngecek-ngecek lagi nih tujuan keuangan bersamanya gimana cash flow-nya gimana. Satu step kecil itu akan sangat berpengaruh sih sama kondisi finansial kamu ke depannya gitu. Karena kalau itu nggak dilakukan mungkin juga nggak akan kemana-mana ya. 1 tahun lagi kita ketemu lagi ternyata masih di sini-sini aja. Jadi jangan remehkan satu langkah kecil itu. Yang penting langkahnya pelan-pelan cuman tetap dilakukan biar ada perubahan. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Anissa. Marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Anissa. Oke Mbak, bolehlah ya kita berfoto bersama? Oke.
Untuk foto pertama mungkin bisa di panggung dulu, kemudian nanti foto kedua kita foto selfie sama Sobat IPB yang ada secara offline. Oke, kita foto kedua Mbak di bawah ya. Untuk Sobat IPB jangan pulang dulu karena kita foto dulu bersama. Ya, mungkin Ibu boleh berdiri, kita foto dulu dari sini. Ya. Untuk fotografer apakah sudah siap nih, baiknya Sobat IPB berdiri atau duduk aja nih Mas? Oh, Sobat IPB juga ikut berdiri supaya kelihatan. Oh boleh maju Mas? Oke, boleh maju ya supaya kita semua kelihatan di layar ya. Boleh merapat lagi Mas Mbak yang ada di sini. Ayo jangan malu-malu. Oke, boleh maju lagi? Mohon maaf Pak. Udah cukup oke Mas? Oke, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, pose yang gaya bebas ya Mas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Itulah tadi seminar kita pada siang hari ini yaitu Financial Planning for Sandwich Generation. Oke, dan gimana nih Sobat IPB? Udah pada paham dan semakin aware ya untuk menjaga dan mengatur financialnya ya. Dan jangan lupa untuk diimplementasikan atau do something today that your future self will thank you for. Akhir kata saya Alexandra Geradina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.